Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada ibu-ibu kajian As-Salam. Insya Allah dalam 2 jam ke depan kita akan sama-sama mengkaji lagi ya kajian ilmu kita. Insya Allah nanti akan ada materi dari Mbak Ami ya, Mbak Amalia Rahma yang insya Allah akan menyampaikan tentang manajemen gadget. Baik, untuk mendapatkan keberkahan dari kajian As-Salam kita, kita mulai dengan tilawah atau hafalan Quran ya, yang insya Allah akan dibacakan oleh Kois Rizky Ramadan dari SD 4 Sekolah Alam Indonesia. Ada Kois, dipersilakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaqna wa kazzaba bil husna fasaniyasiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza tawadda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al asqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabu al asqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin yandahu min ni'matin tujza illa batiga wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan hafalan Qurannya, insya Allah semoga kita Ananda Kois yang membacakan dan kita yang menyimak atau mendengarkan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, insya Allah Mbak Ami sudah ada di kita ya. Iya, sudah hadir di tengah-tengah kita ya Mbak Ami. Ahlan wa sahlan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ami? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu-ibu, tanpa berpanjang lebar lagi ya, insya Allah kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Mbak Ami untuk menyampaikan atau berbagi pengalaman ya, tapi lebih ke ilmu sih karena Mbak Ami ini insya Allah lebih lebih paham di manajemen gadget. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari Mbak Ami dulu. Nanti tolong dikoreksi aja ya Mbak Ami ya, kalau ada yang salah-salah. Ada salah-salah menyampaikan. Oke, Mbak Ami atau Amalia Rahma. Beliau adalah seorang pembelajar sepanjang hayat ya, insya Allah kita semua sama-sama juga ya, seorang pembelajar sepanjang hayat yang dianugerahi suami yang hebat dan 3 anak yang menyejukkan hati, 9 tahun, 5 tahun, dan 2 tahun ya. Benar nggak? Ya, 9 tahun, 5 tahun, dan 2 tahun. Iya. Yang 9 tahun dan 5 tahun di SAI ya Mbak Ami ya. Yang kecil juga lagi daftar SAI sih Mbak. Masya Allah. Ya, insya Allah segera bergabung ya. Manusia biasa, istri dan ibu yang bersyukur, dosen yang bahagia, murid yang bersemangat. Passionnya adalah Google Sheet. Jadi mau jejet aja dari tadi. Google Sheet, Les Digital Was, Learning with Technology. Kemudian Diary of Lifelong Learner-nya adalah In Letters, http amaliarahma.com, in pictures atau Instagram ada Amalia Rahma, academic jurnalnya di www.researchgate.net, profil Amalia_Rahma. Kemudian saat ini adalah seorang
ibu dan istri mulai dari 2011, belajar menjadi guru bagi anak-anaknya di home based learning, kemudian dosen dari tahun 2014 sampai sekarang. Riwayat akademinya adalah sarjana informatika ITB. Kemudian ini tahun berapa nih sarjana informatikanya? Berapa ya lulus angkatan 2004 sih Mbak, lulusnya 2008 ya. Kemudian master informatika tahun 2010 dan saat ini sedang menempuh program doktor di Universitas Indonesia. Insya Allah sebentar lagi meraih gelar doktornya ya Mbak Ami. Amin. Amin. Baik, saya persilakan kepada Mbak Ami untuk menyampaikan materi tentang manajemen gadget. Sebelumnya mau konfirmasi dulu Mbak Mei, ini nanti saya dapat waktu paparan sebelum tanya jawab sampai 14.15 ya atau? Boleh sampai 14.15, tapi kalau misalnya agak panjang sedikit boleh sampai 14.30. Kemudian tanya jawab ya 15 menit. Betul. Ya, okay. Iya betul Mbak Ami. Oh iya, mohon maaf sebelumnya Mbak Ami, saya mengingatkan peserta untuk mengisi ya absensi yang sudah ada di forum chat. Baik, Kak Fadal, silakan Mbak Ami. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin testing suara dulu, apakah dapat didengarkan dengan baik? Jelas Mbak Ami. Jelas. Oke. Iya. Kolonuin dulu ya, Bude, teman-teman Assalam gitu. Sebelumnya terima kasih sekali sudah diundang, walaupun sebenarnya agak malu juga karena sebenarnya saya yang belajar harusnya dari ibu-ibu yang ada di sini gitu ya. Jadi memang akhirnya di-disclaimer-kan dulu, saya disclaimer dulu nih, konteks bahasan saya adalah manajemen gadget khusus untuk ibu ya. Untuk ibu sebagai pribadi mungkin dalam menjalankan berbagai amanahnya. Yang saya tidak pernah berani ngomong itu kalau manajemen gadget untuk membersamai anak atau lagi manajemen gadget untuk anak, karena aku masih istilahnya masih struggling di situ, belum ada proof of concept sehingga nggak pernah berani ketika diminta harus ngomong manajemen gadget, apalagi yang kaitannya sama anak gitu ya. Jadi mungkin di sini perlu menjelaskan dulu sudut pandang bahasannya. Jadi kalau nanti dari sini berniatan mengambil informasi manajemen gadget supaya lebih lancar membersamai anak online, nah itu juga saya nggak lancar gitu. Jadi makanya saya bikin disclaimer dulu di awal. Oke, sebenarnya ini manajemen gadget ini udah umum topiknya, tapi saya mencoba ngambil satu sudut yang lebih spesifik, yaitu less digital waste. Nah ini sebenarnya juga bukan istilah yang bukan istilah formal gitu, bukan istilah yang saya cari sendiri, benar-benar pengennya apa, kemudian saya translate ke bahasa Inggris udah gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin mencari tentang topik less digital waste mungkin belum banyak, ataupun mungkin kalaupun ada istilah yang digunakan beda, karena sekali lagi saya sudah coba cari pakai googling atau secara jurnal ilmiah juga istilah ini belum umum seperti itu. Oke, mungkin kita ini dulu ya, interaksi aja. Sebenarnya ini asal mula sampai ke dalam less digital waste juga dari hasil interaksi di SAI ya gitu. Jadi tapi tidak namanya interaksi ya pasti ada positif, ada negatif, ada lancar, ada enggak. Nah mungkin di antara sekian yang enggak lancar itu akhirnya setelah beberapa tahun jadilah sebuah temuan gitu ya, yang akhirnya bisa di-sharing. Saya bisa di-sharing ke forum yang besar gitu. Kemarin forum yang istilahnya setara nasional dan bahkan yang datang juga teman-teman dari diaspora, yang which is kalau mau ngomong internasional jadi bisa gitu. Kemudian ini kayaknya kalau dulu nggak ngomel-ngomel di kelas anak mungkin nggak kejadian nih gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di sini teman-teman ibu-ibu gitu kali ya gitu, mungkin ibu-ibu kita refleksi dulu. Pernah nggak? Pasti pernah lah ya. Aku kalau udah saat aku di kelas aku ngerasain gini, pasti di kelas lainnya juga. Pernah nggak sih kita ngisi list gondrong? Kalau aku istilahnya sih list gondrong gitu ya di WhatsApp. Terus kita udah ngisi, terus besoknya nggak ada namanya. Ya nggak usah besoknya lah. 10 menit kemudian nama kita ketimpa kayak gitu. Gitu ya.
Nah gitu. Jadi boleh ibu-ibu kita interaksi aja ya, mau unmute, mau di chat, boleh loh gitu ya, sampaikan pendapatnya, karena sebelum masuk materi mungkin kita refleksi diri dulu ya. Pernah nggak sih gitu ya sampai kayak begini, dan ini buat saya big deal gitu ya, walaupun buat ibu-ibu lain it's no problem, tapi benar-benar buat saya ini big deal sekali, makanya saya sering komplain dulu di kelas, kenapa sih kayak begini banget caranya, nggak ada yang lebih asik gitu ya, atau nggak lebih, karena capek gitu. Nah kayak gitu. Cuma lama-lama ya sudahlah gitu kan, ya sudahlah, mau pakai cara itu ya sudahlah, lama-lama saya juga jadi nggak terganggu gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah ini, pernah nggak sih kita gitu ya kalau lagi main WhatsApp atau IG atau Facebook gitu, tadinya kita niatannya apa, tapi kemudian kita berakhir dengan baca hal lain atau melakukan hal lain yang bahkan niatan semulanya itu nggak terlaksana gitu. Jadi misalkan, oh ya tadi belum reply Bude gitu misalkan, terus buka Budenya chatnya di bawah, saya ngeberesin yang atas dulu, terus kemudian 2 jam kemudian akhirnya yang niatan semula nggak terlaksana gitu. Mungkin saya nanya-nanya dulu gitu di sini, pernah nggak ibu-ibu kayak begitu gitu ya? Pernah banget. Nah, kayak gitu. Atau ke IG itu bahkan nggak ada niatan tapi tetap 2 jam habis, atau ke Facebook nggak ada niatan ya buka aja lah gitu, kemudian akhirnya 2 jam 3 jam hilang tanpa kita tahu tujuannya gitu. Seperti itu. Nah kemudian nah ini mungkin kita ya sebagai ibu pembelajar gitu ya, sebagai pribadi yang kemudian juga mengikuti berbagai kegiatan seperti Zoom aja misalkan. Apakah banyak dari kita yang nyambi gitu, Zoom-nya sampai paralel 2, 3 gitu ya, atau nyambi ambil Zoom sambil masak ya, sambil ngapain lah ya gitu ya, namanya juga banyak kerjaan gitu kan. Ya sebenarnya eventually akhirnya semua nggak dapat, kalau saya pribadi semua nggak dapat ya, Zoom-nya nggak dapat, nemenin anaknya nggak dapat, padahal pengennya dikerjain semuanya gitu. Nah kayak gitu. Tapi sekali lagi nih pengalaman sendiri, tapi misalkan tidak sama nggak apa-apa sih gitu. Akhirnya dan kita juga banyak amanahnya gitu, nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi misalkan harus Zoom pada jam sekian, anak Zoom juga jam sekian, atau ngerjain PR atau mungkin pekerjaan lain-lain. Jadi amanahnya memang nggak bisa. Kadang-kadang kan solusi kita bisa lebih fokus adalah ngurangin amanah, padahal kan nggak bisa ngurangin amanah, nggak bisa kan ngurangin jumlah anak atau ngurangin apa, kan nggak mungkin, ibaratnya gitu. Selalu ketika kita ingin lebih banyak waktu atau ketika ingin lebih fokus, pasti defaultnya pikiran kita adalah mengurangi amanah. Yang mana yang bisa dikurangi, yang mana yang bisa di delete, yang mana yang bisa ditunda, pasti by default kita mikirnya kayak gitu. Dan itu yang iya. Nah seperti itu jadinya. Ya saya juga melakukan itu ya, terus sampai sekarang gitu ya, gimana ngurangin amanah, jadi akhirnya ngundurin diri dari ini, ngundurin diri dari itu gitu. Tapi kan nggak semua dari kita sekali lagi punya kebebasan atau punya privilege mundur dari berbagai hal kemudian balik lagi, itu kan nggak semuanya. Ada yang tetap amanahnya harus berjalan gitu, no matter what, seperti itu. Tapi akhirnya kita mengikutinya sambi-sambi gitu, semuanya serba nyambi gitu ya, padahal ketika yang kalau mau di-compare gitu, kalau bisa dijalankan secara prosedural, satu selesai lah, satu lagi selesai, itu mungkin dapatnya lebih banyak daripada ketika kita nyambi. Karena ya ada juga ya buku yang mengatakan multitasking is bullshit gitu ya, nggak ada multitasking itu gitu. Lebih bagus ngerjainnya bertahap. Sebenarnya banyak yang kayak gitu, tapi kita sebagai ibu-ibu tidak punya pilihan gitu ya, mau bagaimana lagi. Akhirnya banyak adab yang terlewatkan. Mungkin salah satunya di sini yang saya bisa angkat adab menuntut ilmu ya. Misalkan ya kita aja kalau lagi ngaji, kita di sini ikut kegiatan parenting ya, misalkan yang Sabtu Minggu atau yang tahsin misalkan gitu. Itu kan yang dijalankan harusnya adab menuntut ilmu ya, tapi berapa banyak sih dari kita yang misalkan parenting 3 jam, 2 jam itu 2 jam benar-benar lekat ke Zoom. I don't think many people gitu ya, pasti beberapa aja lah gitu yang kayak begitu. Yang sisanya pasti disambi-sambi, apalagi kita off screen ya, udah sambil nyambi-nyambi segala rupa lah itu. Kan kedengeran ya kalau pas ada yang nggak sengaja ke unmute kan kedengeran lagi ngapa-ngapainnya gitu. Kayak gitu.
Nah itu sebenarnya saya juga ngalamin itu, struggling dengan itu gitu ya, bagaimana ya sampai sekarang sesungguhnya bagaimana kita berusaha survive gitu dengan segala amanah yang ada, tapi cari cara lain karena ngediletin amanah tuh nggak bisa gitu, nggak kayak gitu caranya. 24 jam juga nggak bisa juga ditambah gitu. Akhirnya ya sampai kesimpulan bahwa waktu emang nggak bisa kompromi gitu. Tapi kita men-set up lingkungan ketika harus berinteraksi secara online dan menggunakan gadget itu masih bisa loh diusahakan. Masih banyak yang bisa kita optimasi sehingga waktu yang tadinya nggak bisa dikompromiin itu jadi terasa bertambah gitu dengan sendirinya ketika kita menyiapkan lingkungan yang kondusif ini. Mungkin lingkungan kondusif di sini konteksnya adalah gadget ya, gadget online yang misalkan pakai HP atau yang misalkan pakai laptop, tablet dan lain-lain gitu. Kalau lingkungan yang lain lagi gitu misalnya berisik dan itu tuh ya sudahlah gitu, itu tidak masuk bahasan. Oke. Nah, oh dia jalan sendiri ya, sebentar. Oke. Iya. Kalau jalan, nah ini. Jadi sebenarnya gadget itu kan jadi alat bantu buat kita gitu ya, mau kita nemenin anak, mau untuk sendiri-sendiri juga sebenarnya secara definisi, secara fungsi itu tuh alat bantu gitu. Tapi pada akhirnya ada yang jadi terbalik, ada yang kita gadgetnya make kita gitu. Nanti saya cerita gitu maksudnya gadgetnya jadi yang make manusia tuh gimana gitu ya. Gadget manusia sebagai alat bantu gadget itu tuh ada gitu fenomena seperti itu. Nah, itu yang perlu kita hindari. Nah, misalkan ya kita pakai gadget buat apa sih sekarang kalau lagi sebagai diri sendiri ya, misalkan media sosial gitu, pakai FB atau IG ya, banyak sih kemarin saya kalau survei di mahasiswa rata-rata buat entertainment karena jenuh gitu ya. Tapi mungkin kalau di kalangan ibu-ibu banyak yang untuk connecting with people gitu. Ada juga yang karena emang online shop dan lain-lain, jadi memang nggak bisa Facebooknya didandanin istilahnya ya harus seperti itu karena pakai memang buat lahan pekerjaan dan lain-lain. Kemudian WhatsApp sebagai media komunikasi gitu, dan namanya komunikasi ya secara definisi aja kan menyampaikan informasi. Tapi sering banget kan dari kita bahkan di WhatsApp juga masih liar gitu mencari informasi. Jadi banyak banget fungsi dari gadget yang sebenarnya ujung-ujungnya malah bikin pusing gitu. Ya bukan salah gadget yang membuatnya sudah dengan segala rupa sebisa mereka gitu ya memaksimalkan fungsi tersebut, tapi sebenarnya dari level penggunanya kitanya gitu yang jadi pertanyaan, udah benar belum sih cara makainya gitu. Kemudian ya itu tadi galeri dan files yang biasanya kita abaikan sebenarnya itu juga salah satu bisa juga jadi pencuri waktu gitu, alat bantu yang ujung-ujungnya bisa jadi pencuri waktu. Atau mungkin ada juga yang suka YouTuber, nonton film dan lain-lain gitu ya buat ibu-ibu, kadang-kadang setelah jam 10 malam YouTube, drakor gitu sih ya seperti itu gitu ya. Intinya gadget itu alat bantu either buat memaksimalkan pekerjaan atau buat entertainment. Tapi tidak ada satupun dari kita yang meniatkan gadget jadi alat yang penyulit hidup, kan nggak ada. Padahal sebenarnya kita ngalamin tuh kesulitan pakai gadget setiap harinya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya masalah yang timbul dengan adanya, yang timbul dari penggunaan gadget itu sebenarnya apa ya? Bukan gadgetnya, bukan apanya, tapi sebenarnya mau saya angkat adalah tentang banjir informasi gitu. Terlalu banyak informasi seliweran yang ada di chat kita di WhatsApp ya, mungkin terutama karena kita interaksinya banyak sekali lewat WhatsApp. Karena apa? Karena banyak kegiatan gitu, makin sibuk makin oke gitu. Dulu saya nggak tahu sekarang tuh trennya gimana di kalangan ibu-ibu. Kalau dulu saya taunya beberapa tahun yang lalu kita kayaknya makin banyak ikut komunitas makin keren gitu. Nah ini yang saya nggak tahu sekarang ada pergeseran tren atau tidak. Jadi kalau jadi ikut ini apalagi punya jabatan di situ, mungkin ada suatu sense of achievement sendiri gitu ya buat kita, dan menurut saya itu ya manusiawi gitu. Apalagi kita yang tidak punya
panggung ya, menurut saya menyebutnya begitu, tidak punya panggung. Sedangkan kita butuh aktualisasi diri. Jadi kita tuh senang sekali ikut kegiatan, apalagi kegiatan yang menerima kita dan menyediakan panggung buat kita gitu. Menurut saya apapun peran kita ya baik yang bekerja di ranah publik maupun di ranah domestik, menurut saya itu tetap perlu panggung gitu ya. Nggak berarti yang di ranah publik jadi ada panggungnya, nggak juga gitu kan. Semuanya jadi ya adalah yang terbatas panggungnya, sedangkan butuh tampil, butuh apa, walaupun kita denial nggak butuh gitu, tapi pasti butuh. Kita senang ketika kita diapresiasi oleh orang lain gitu. Jadi kita ikut. Kemudian ya itu ada juga grup-grup diskusi bahasan yang misalkan kita satu anak aja, apalagi kalau yang DK minimal tiga grup. Belum yang DS, belum yang anaknya 4 kali 4 gitu ya, berarti berapa tuh gitu kan. Aku sih nggak habis pikir gitu, yang anaknya 4-5 di SAI itu banyak amat ya grupnya ya, aku yang 2 aja udah liar gitu kan. Kayak gitu. Itu baru grup anak gitu, belum grup yang lain gitu ya, belum grup kegiatan ini. Dan kadang satu kegiatan itu multiple. Jadi misalkan saya dosen itu kali satu kelas punya 2, bentar megang 5 kelas saya dikali lagi banyak banget gitu sebenarnya. Gitu. Belum grup alumni, terus ikut kegiatan, setiap kegiatan ada alumninya pula gitu kan, terus gitu ya, pasti kayak gitu. Jadi banyak banget gitu. Kemudian khasnya ibu-ibu ini, kalau kemarin saya cerita ke mahasiswa tuh kayak pada nggak relate gitu. Oh, kalian tuh nggak suka yang ngebintang-bintangin sesuatu, kalau ibu-ibu tuh suka gitu. Kalau dapat quote bagus, dapat sharing-sharing bagus, bintangin gitu. Aku sering banget dengar kayak gitu, bintangin gitu. Buat dibaca nanti, padahal kayaknya sih nggak akan dibaca gitu. Kemudian terus banyak juga influencer atau friends yang di follow gitu. Ini yang sebenarnya aku juga, kok orang suka sih nge-follow banyak orang gitu ya. Itu yang sebenarnya saya nggak bisa relate, tapi ya udah, emang cara, mungkin memang kondisi kebanyakan orang dan yang umum gitu ya seperti itu, ya udah gitu. Ya nggak apa-apa, tapi nanti apakah ada masalah berikutnya yang itu perlu dipertanyakan. Kemudian foto atau dokumen yang nggak dirapiin gitu, apalagi yang WhatsApp-nya nggak di-set automatic download-nya dinyalain. Ya udahlah, semua yang masuk, yang kita mau penting, yang nggak penting, semuanya otomatis ke download. Mungkin tapi sekarang saya lihat kebanyakan dari kita sudah kita matikan ya, selain masalah kuota, masalah memori juga gitu. Tapi dulu kan waktu awal-awal kita nggak tahu. Nah, dengan yang itu pun berantakan juga kan, pasti kita ngambil foto gitu, paling yang bagus 2, kita posting ke sosmed, tapi dari 2 itu kan pasti minimal 10 kali tag-nya, belum yang lain, belum e-flyer yang double-double gitu ya, misalkan satu acara kita dapat dari si A, tapi dapat juga dari si B gitu, mungkin hal yang sama. Terus itu aku ini ternyata di beberapa HP beda settingan ya, tapi ada HP yang itu tuh di-download dan penuh gitu. Tapi ada juga settingan HP lain, merek lain yang enggak ya, selama dia nggak di-save, bener-bener save gitu, dia nggak menu-menuhin. Jadi cuman kayak di tempat penyimpanan sementara lah. Jadi tapi eventually maksudnya ya banyak akhirnya yang menjadi kendala, penuh gitu misalkan kayak gitu. Ujung-ujungnya kalau penuh nambah memori gitu, ujung-ujungnya kalau penuh dihapus gitu. Kayak gitu. Jarang sekali yang mikir dirapiin. Pasti kalau nggak dihapus, ditambah memorinya, atau sekarang ada yang lebih canggih, di cloudin, kirim aja semua ke atas, ke Google, ke Dropbox, jadi nggak usah dirapiin, yang penting aman gitu, misalkan kayak gitu. Kemudian forwardan info ke WhatsApp ya, mungkin terutama WhatsApp dan Facebook nih, saya lihat yang jadi biangnya hoax gitu tuh Facebook gitu ya, Facebook, WhatsApp, di forward itu padahal hoax gitu. Aku tuh iya teh udah bikin penuh teh hoax lagi yang di forward gitu, dan aku kadang dapatnya dari berapa sisi gitu. Maksudnya kita teh udah nge-forward sesuatu itu kan waktu ya. Kemudian oh bagus di forward padahal teh hoax gitu. Jadi aku nggak tahu ya ini konsep dosanya teh seperti apa ketika kita menyebarkan informasi yang tidak benar secara massal gitu. Di forward orang lain tuh ada nggak sih dosa jariah kayak gitu, kan nggak tahu ya gitu. Cuman maksudnya secara analogi berarti yang kejadian seperti itu ketika kita menyebarkan informasi padahal hoax atau padahal misinformasi, yang kemudian misalkan saya send nih ke SD 3 itu tuh hoax gitu sebenarnya. Tapi aku nggak
nggak ya don't bother untuk ngecek itu hoax apa bukan, kayaknya bagus, kayaknya oke, kayaknya bermanfaat, forward aja. Kemudian teman kita yang di SD 3 forward lagi ke orang lain, yang orang lain forward lagi, terus aja gitu kan. Padahal hoax gitu, itu tuh padahal salah gitu. Dan itu ternyata lintas grup, tidak hanya grup yang notabene saya anggap emang orangnya ya sorry to say gitu ya, misalkan kita bisa dibilang kurang level pendidikannya mungkin gitu ya. Tapi enggak, ini tuh kejadian di level misalkan di sekolah gitu. Sekarang kan kita orang tua murid kan bisa kita bilang semuanya well educated gitu ya, semuanya terpelajar gitu. Terus nggak cuma di situ, di grup dosen iya, terus di grup yang isinya profesor-profesor juga iya gitu. Jadi berarti ini tidak ada hubungannya sama latar belakang pendidikan, tapi bagaimana kemampuan diri menahan gitu ya, atau kemampuan diri ujung-ujungnya balik ke literasi ya, kemampuan kita memahami informasi secara benar gitu. Jadi literasi sebelum literasi digital mungkin ada literasi itu sendiri ya, memang kan kita agak kurang ya di bagian literasi itu sendiri, kemampuan membaca atau memahami sesuatu atau mengkritisi sesuatu yang kita tahu sebenarnya itu salah gitu. Nah, ini sebenarnya biang gitu ya. Jadi masalah-masalah yang timbul dan menghabiskan waktu kita tanpa kita sadari. Bentar. Oke. Ya, jadi fenomena banjir informasi, terlalu banyak informasi itu yang pertama misinformasi atau salah paham. Infonya benar, tapi yang baca liar gitu, yang baca pusing gitu. Jadi ada ketika saya juga sering gitu, udah dapat info terus ini kelas siapa, minimal kalau di kita kejadiannya adalah ini teh kelas siapa gitu kan, si adik apa si kakak gitu kan. Terus ada temen nanya, kita jawabnya yang salah lagi gitu ya, tadi salah paham karena bukan kita bermaksud dengan sengaja disalah-salahin. Misalkan selebrasi SD 3 hari Minggu atau hari Senin gitu, hari Minggu gitu, padahal hari Minggu itu adiknya gitu. Jadi sebenarnya kan kita jadi menyampaikan informasi yang salah padahal tidak sengaja karena pusing, karena banyak gitu. Kemudian akhirnya bingung yang benar yang salah yang mana, atau misalkan kita dapat lagi info, jadi ada yang resmi dari guru tapi teman ngomong ini, teman yang lain ngomong ini, akhirnya kita nggak tahu nih yang benar yang salah yang mana, padahal kan as easy as yang mana yang dari orang yang terkait sebenarnya kan gitu. Cuman kan karena terlalu banyak yang ngomong gitu, kadang-kadang jadi nggak tahu yang benar yang salah yang mana. Kemudian akhirnya distracted gitu ya, ada yang dari pekerjaannya, pekerjaan apapun ya, pekerjaan karena profesi tertentu atau pekerjaan dalam mendampingi anak atau dalam menjalankan rumah tangga gitu ya, ke kegiatan domestik dan lain-lain, kan itu pekerjaan juga itu distracted gitu, pasti distracted gitu. Kalau udah kepegang HP udah most likely kita distracted. Kemudian jadinya susah fokus gitu. Akhirnya susah fokus kan jadi kemana-mana ya tadi pusing, nggak tahu mau kemana, akhirnya waktu terasa lebih sedikit, banyak hal yang kita rencanakan miss gitu, mungkin seperti itu. Kemudian ketika ada kebutuhan misalkan mencari sebuah file atau foto, itu kita juga jadi udah diniat-niatin gitu, tapi dicarinya juga susah, nyari file atau foto yang lama itu jam-jaman loh gitu kan, itu waktu lo hilang loh untuk nyari satu hal loh gitu kan, misalkan kayak gitu. Nah, dan ya banyak lagi maksudnya, dan ini maksudnya setiap individu pasti punya banyak dan ya di sini. Oke. Nah, kemudian di sini gitu akhirnya ya setelah sharing-sharing, setelah baca-baca ya, awalnya mungkin karena saya mengalami kendala ini sendiri. Menurut saya sendirian, karena kenapa yang marah-marah list gondrong di grup itu cuman aku, berarti yang bermasalah cuman aku gitu. Jadi itu pertama kali saya introspeksi apa yang salah dengan diri saya, sampai saya doang yang sebegitu marahnya dan nggak terimanya gitu. Cuman karena nama aku ketimpa di grup itu tuh saya marah-marahnya marah sekali, cuman nggak diliatin saja, tapi aku lihat reaksi orang lain biasa aja ya, sebel adalah, tapi nggak marah gitu. Akhirnya itu saya pertama di situ, kenapa saya beda gitu. Nah di situ akhirnya aku cari tahu ke macam-macam orang gitu ya, nanya ya mungkin ke teman-teman yang punya background psikolog, ke teman-teman yang ngerti hal-hal kayak begini gitu ya. Tapi akhirnya jawaban saya datangnya dari teman yang praktisi talent mapping.
Itu Teh Elma ini menurut Teh Elma ini istrinya dari Kang Firman. Mungkin teman-teman yang fokus di talent mapping tahu Kang Firman yang early adopter. Menurut saya beliau yang awal-awal memperkenalkan talent mapping. Dulu pas Teteh umur 2 tahun tuh saya tahu talent mapping, berarti kan udah 7 tahun yang lalu. Sharing aja, dilihatin hasil talent mapping saya, terus beliau bilang gitu bahwa Ami otaknya rame banget gitu. Dalam kondisi biasa aja otak kamu tuh kalau dia jemput kayak pasar malam gitu. Makanya dalam kondisi biasa saja pusing gitu, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus apa, karena terlalu banyak ibaratnya ide-ide yang muncul, ide-ide informasi yang berseliweran, mungkin ibarat dia seperti itu. Akhirnya dari situ saya ngurangin, oh berarti stimulasinya yang harus dikurangin, baca informasinya yang dikurangin gitu. Jadi makanya kenapa list gondrong itu jadi saya sangat jadi masalah, karena banyak banget gitu. Jadi ternyata saya tidak bisa terstimulasi informasi yang terlalu banyak. Aku suka nanya ke teman, kamu bermasalah nggak kayak gini? Enggak. Kamu bermasalah nggak? Enggak. Oh, aku aja berarti, karena ya itu susunan komposisi talent mappingnya memang jadi kayak begitu gitu ya, cocok ya, maksudnya kekuatan apa yang jadi kekuatan kita mungkin kan di sisi lain jadi kelemahan gitu ya, itu mungkin kelemahannya gitu, tapi di sisi lain saya lebih mudah memahami sesuatu karena connecting infonya cepat, tapi kalau informasinya terlalu banyak ibaratnya konslet gitu ya, bubar gitu di otaknya, seperti itu. Ketika orang lain baca informasi makin pinter, saya baca informasi yang terlalu banyak makin nggak bener, ibaratnya kayak gitu. Jadi di situ saya mulai baru belajar gimana ya kalau pakai gadget itu dipersedikit gitu. Habis itu bersamaan dengan itu ya mungkin Allah kasih jalan, entah kenapa saya dikasih jalan belajar KonMari gitu. Nggak dijalanin juga sih sekarang, tapi tahulah konsep-konsep KonMari itu kayak apa. Kemudian habis itu yang kelas bebenah sadi sama kan, sebenarnya semuanya les kan, semuanya tuh menurut saya tuh ada satu merahnya, yaitu semua percaya bahwa less is more gitu, makin sedikit makin oke gitu. Ya ini kalau di baju, kalau di perabot rumah bisa kayak begini, berarti di gadget bisa dong gitu. Nah di situ saya baru pelan-pelan ngurangin pelan-pelan ngurangin yang biasanya nggak dikurangin gitu. Nah, seperti itu, dan akhirnya finalnya akhirnya saya baru ketemu itu, akhirnya bukan akhirnya sampai ke kesimpulan less digital waste gitu ya. Itu ketika belajar dari teman-teman sustainable living, teman-teman yang mendalami perihal sustainable living gitu ya. Mungkin di sini banyak gitu teman-teman dari SAI berkebun dan lain-lain, dan juga mungkin value-value yang dijalankan di SAI juga sebenarnya jadi ambil bagian di sini, yaitu bahwa ya keberlanjutan, bahwa less sampah, bahwa yang harusnya kita banggakan itu bukan kita memilah sampah dan mengolah sampah, yang harusnya dibanggakan itu ketika kita bisa ngurangin sampahnya. Nah berarti kalau di dunia nyata bisa, maka di dunia virtual juga bisa gitu. Bukan kita jadi ngeberesin kayak ngedelete foto, itu kan artinya kita ngeberesin sampah ya. Tapi kalau bisa gimana sih sampai sampah itu nggak kebentuk sama sekali, kan ranah teman-teman sustainable living, teman-teman yang aktivis zero waste, less waste, itu kan sebenarnya begitu saya tahunya. Saya belum secara penuh gitu mengikuti, tapi saya suka dan percaya dengan value tersebut, bahwa ya gimana dari hulunya gitu, dari nggak ada, gimana kita mengubah lifestyle kita kan, kalau supaya nggak ada sampah kan bukan nggak adain, tapi kita mengubah lifestyle kan. Berarti gadget juga gitu, dari hulunya bukan nggak diada-adain sampahnya, tapi kita ngubah lifestyle-nya dari awal gitu, seperti itu. Itu asal mula kenapa akhirnya saya fokus manajemen gadget di bagian ini. Nah, iya. Jadi ibu-ibu di sini, apalagi ibu-ibu sekolah alam gitu ya, pasti zero sama less waste tuh buat kita bukan ya. Jadi kita benar-benar jadi bagian dari hidup ya gitu, menurut aku gitu. Tapi aku suka nungguin gitu. Tapi kenapa yang less digital waste itu nggak ada yang sadar satupun gitu. Padahal sekolah alam tuh pelaku dari zero and less waste benar-benar di segala lininya gitu. Aku tuh suka bertanya-tanya kayak gitu, dan akhirnya aku coba lihat ke komunitas lain gitu ya, yang tentang bebenah misalkan. Mereka kan sangat menggaungkan minimalis dan lain-lain, tapi interaksi via sosial medianya juga habis-habisan gitu. Nggak ada les-lesnya istilahnya, nggak ada berkurangnya gitu.
Nah, misalnya kan seperti itu. Kok orang nggak kepikiran ya, padahal kan manfaatnya sama, apalagi sekarang kita pas pandemi berasa banget interaksi banyakkan online-nya daripada offline-nya gitu. Tapi yang kita beresin, kita benahi sampahnya dan lain-lain itu yang di ranah offline loh gitu. Padahal yang bikin kita pusing ranah online-nya misalkan kayak gitu. Dan ya namanya sama-sama sampah ya, sampah digital mau sampah asli kan sama ya banjir, ya numpuk, ya susah nyari sesuatu. Coba kita nyari sesuatu di sampah itu kan susah gitu kan, seperti itu. Nah ini jadi di sini saya coba merangkum gitu ya. Kalau di dunia nyata ada sampah, berarti di dunia digital ada juga dong sampah. Ya udah aku artiin aja digital waste dah gitu, beneran as simple as that gitu. Sampah itu waste di dunia digital, ya udah jadi digital waste. Kemudian saya coba konfirmasi ke Google dan lain-lain, memang istilah ini belum umum. Rata-rata hasil pencariannya pasti e-waste, padahal bukan. E-waste itu kan electronic waste ya, bukan gitu. Ini digital waste, ini tuh yang hubungannya sama data. Ada satu blok orang, ya baru blok sih, tapi sama sih menggaungkan masalah data yang terlalu banyak, jadi pusing nyarinya. Nah itu, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah, pernah nggak sih kita nyadar bahwa isi gadget kita tuh banyakan sampahnya gitu daripada yang bisa kepakainya gitu, sebenarnya kayak gitu. Pernah nggak sih kita menyadari sampah juga ada di gadget kita? Nah definisi sampah ini mungkin yang perlu kita luruskan ya, bahwa apa sih sampah itu gitu. Makanya saya juga ya ujung-ujungnya balik lagi ke dunia nyata, sampah itu sebenarnya buat aku apa ya gitu. Ya sesuatu yang sudah tidak ada manfaatnya lagi sebenarnya gitu, karena mungkin saja sampah buat seseorang, buat orang lain itu bermanfaat, seenggak pentingnya gitu ya. Misalkan kalau buat kita baju yang udah nggak enak dipakai itu udah sampah gitu, tapi kan sekali lagi buat orang lain itu manfaat. Atau yang kayak plastik deh, yang benar-benar buat kita udahlah itu pasti semua orang pasti buang gitu ya, sedotan dan lain-lain, tapi buat teman-teman yang mampu mengolah itu jadi sesuatu yang berharga. Jadi akhirnya berarti definisi sampah maupun digital waste ini menempel ke personil masing-masing, ke individu masing-masing gitu. Bukan nggak bisa ini tuh pasti sampah buat aku, buat kamu juga enggak sih, jadi menempel ke kita. Tapi intinya kalau digital waste itu berarti apa? Ya berarti semua informasi atau data yang sifatnya berlebih, sifatnya bikin banjir, sifatnya nggak ada manfaatnya lagi. Ya itu apa contohnya? Data redundan. Jadi misalkan contoh tadi list gondrong ya, list gondrong di WhatsApp gitu, yang kita bikin satu Runi, 2 Kala. Nanti kan yang orang ketiga akan copy paste di 1, 2 kan, orang keempat akan di copy paste 1, 2, 3. Nah itu namanya kan data redundan. Semua data atasnya itu kan jadi sampah sebenarnya. Tidak ada manfaatnya karena kita pasti lihatnya yang paling bawah. Gitu. Jadi maksudnya sampah itu seperti itu. Informasi atau data yang udah nggak ada gunanya buat kita. Tadinya berguna, tapi ketika ada yang baru lagi kan dia jadi nggak berguna. Maksudnya tuh contohnya seperti itu. Bukan berarti sampah tuh dari awal emang kita sudah sadari dia sampah, ya nggak mungkin lah kita simpen-simpen kalau kita sadar gitu. Tapi ya itu ketika ada yang baru, ketika berulang terlalu banyak, ketika ya, ujung-ujungnya sebenarnya kalau di kuliah saya gitu waktu S1, salah satu yang haram banget buat kita tuh data redundan gitu. Sebenarnya data redundan tuh nggak boleh, sesuatu yang 2 kali itu nggak boleh gitu, ngerusak banget gitu ibaratnya gitu. Makanya itu kan redundannya berapa, kalau isi grupnya 40, kalau isi grupnya 260 itu kebayang berapa kali gitunya kan. Itu data redundan berapa kali. Data redundan menyebabkan apa? Menyebabkan kesulitan mencari informasi gitu. Jadi sama, itu kan segitu banyak sampah, kita berhadapan dengan sampah loh tiap hari, dan itu capek loh, ngabisin waktu kan gitu. Belum lagi kalau konflik, kenapa nama aku ketimpa gitu, biasanya yang nimpa nggak benerin, yang benerin yang punya list biasanya, karena merasa berdosa, gue rapiin deh gitu kan, gitu biasanya kan kayak gitu. Tapi aku mengamati perilaku ya, biasanya yang nimpa nggak benerin, yang benerin pasti yang punya list atau yang pengurus kelasnya gitu, pasti gitu. Most likely kayak gitu. Udah ninggalin chat. Iya, biasanya gitu kan. Nah, karena emang dia nimpa karena biasanya emang jaringannya gitu ya, memang pasti karena ada masalah teknis dan lain-lain, atau karena ya as simple as malas nge-scroll gitu. Tapi kita husnuzon aja biasanya karena dia terimanya agak telat kayak gitu. Ya, seperti itu gitu. Jadi akhirnya waktu kan, akhirnya yang waktu yang terbuang tuh waktu berapa orang yang
namanya ketimpa, yang ngebenerin, yang ibaratnya dia nggak ada hubungannya dengan kegiatan itu, dengan aktivitas itu kan, cuman dia merasa nggak enak, dia rapiin lagi gitu kan. Itu kan waktu semua tuh, berapa banyak tuh waktu kita habis tuh buat kayak begitu tuh gitu kan. Itu kalau satu, kalau lagi waktu zaman dulu bagi rapot, kita rebutan jadwal, berapa banyak waktu di situ gitu kan. Belum lagi standby supaya bisa nulis cepet-cepetan, itu semua tuh waktu gitu, ibaratnya tuh kayak gitu. Itu waktu-waktu kita yang hilang, yang kita nggak bisa klaim gitu, yang terambil dengan begitu saja gitu. Padahal kita di sisi lain berkoar-koar, udah deh aku tuh sibuk deh, nggak ada waktu. Padahal waktu kita semudah itu loh terambil gitu, misalkan seperti itu. Nah ini kelihatan Nora ya sebentar. Nah, ya digital waste ini contohnya gini ya, ini contoh bentuk-bentuk digital waste dan dampaknya gitu ya. Misalkan contoh ya, kita scrolling sosmed nggak jelas berjam-jam, sebenarnya basically informasi di sosmed itu berguna atau enggak sih, sebenarnya pertanyaan baliknya kan gitu. Kenapa scrolling di sosmed disebut digital waste, masuk ke dalam golongan sampah? Karena coba berapa banyak dari kita yang emang pengen informasinya nyampe ke kita, apa yang kita lihat di IG kan enggak. Pasti kalau hasil scrolling tuh ya seketemunya gitu kan. Emang informasinya bagus, visualnya bagus, mungkin yang ngebuat juga sudah dengan niatan yang baik pula. Tapi kita tidak butuh informasi tersebut pada waktu tersebut. Jadi sebenarnya kan bisa disebut sama dengan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya sama dengan sampah gitu. Sebenarnya kan kayak gitu gampangnya. Gitu. Jadi nah kemudian digital waste lagi kita lihat-lihat, apalagi kalau isi IG saya atau bisa IG atau Facebook tuh biasanya temen kan, dan betapa intimidatifnya kalau yang diposting makanan gitu. Apalagi kalau aku nggak bisa masak, jadi kalau ada ibu-ibu posting masakan pakai dia sendiri yang masak, udah nggak enak banget tuh hati gitu kan, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya tuh ibaratnya aku tuh nggak pengen ngelihat orang masak itu tuh, aku tuh nggak pengen lihat gitu, tapi dikasih lihat gitu kan. Jadi terus nggak enak hati itu kan, ngurangin waktu ya, ngurangin fokus, distracted banget gitu. Dan itu nggak apa-apa sih kalau cuma sampai situ, tapi berapa banyak sih dari kita yang setelah itu tuh kemudian berniat, bertekad, wah habis ini mau kursus masak, padahal itu tidak termasuk dalam roadmap belajar kita pada saat itu. Jadi banyak dari kita kayak belok gitu. Jadi kan gitu ya, sebenarnya seperti itu gitu. Cuman maksudnya ya nggak apa-apa sih gitu. Bagi sebagian orang aku tanya, kamu kalau lihat-lihat kayak begituan biasa aja nggak? Biasa aja. Ada juga sih ternyata ya beberapa dari kita yang biasa aja, beberapa dari kita yang sangat sensi gitu ya, beberapa dari kita yang malah senang gitu, malah senang banget terinspirasi. Oh ya udah gitu. Jadi sekali lagi benar, berarti dia sampah atau enggak itu benar-benar balik ke personalnya masing-masing gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian forwardan info ke WhatsApp padahal hoax, dan ini aku senang banget, SAI ini salah satu komunitas yang saya join di dalamnya, yang di WhatsApp itu yang kita mulai sangat aware hoax dan aware cara menghindari hoax gitu. Aku tuh paling senang ketika ada yang nge-share info kemanusiaan dan mereka tetap mau confirm dulu sebelum nge-share. Jadi di sini aku sempat bilang ke mahasiswa gitu ya, bahwa forwardan info termasuk info kemanusiaan, nyari donor darah, nyari donor plasma kovalensen, nyari sumbangan untuk panti asuhan, itu tidak semua tepat loh infonya, tidak semua benar. Tapi kalau kita nggak nge-forward kayak dosa banget kan gitu. Tapi di sini aku lihat di SAI itu sudah terbentuk sebuah habit ketika menyebarkan info, termasuk info kemanusiaan, yang nyebarin tuh mau konfirmasi dulu gitu. Ini tuh valid loh, aku udah nelpon loh, kayak gitu. Itu emang berarti itu sebuah upaya dari kita ngurangin sampah digital gitu ya. Kita meng-share sesuatu ke orang lain yang kita sendiri sudah mau pastikan kebenarannya. Yang kemudian jadi sampah adalah ketika kita dapat informasi apapun itu, mau baik, mau bukan ya, maksudnya mau yang berita netral atau informasi kemanusiaan, tapi kita bahkan tidak willing to check gitu sebelum kita share. Ini oke, ini kasihan, share gitu. Itu sebenarnya kita nyiptain sampah loh. Ada possibility kita nyiptain sampah loh buat orang lain gitu. Kalau kita ya, oh iya nih dari kelas ini, cuman kita nggak mau cross check, ya udah gitu. Udah langsung aja di-share gitu. Itu baik dan nggak baiknya jadi relatif kan kalau beritanya. Dan kita pernah ngalamin ya, mungkin aku nggak tahu di kelas lain, tapi mungkin teman-teman di SD 3 pernah ngalamin kan, yang akhirnya informasi kemanusiaan itu salah gitu. Jadi akhirnya waktu itu dia share, ada yang nge-share, terus untuknya yang nge-share
dia cross check, tapi dia cross checknya baru setelah nge-share. Habis itu dia baru klarifikasi ini beritanya salah gitu. Kayak gitu. Jadi di situ juga saya jadi belajar bahwa info kemanusiaan pun mungkin salahnya bukan dibuat-buat ya, tapi tetap tidak tepat gitu misalkan. Jadi waktu itu yang info apa ya, yang ke panti asuhan apa butuh sumbangan apa, padahal setelah diklarifikasi panti asuhannya tidak berkenan nerima sumbangan karena mereka baik-baik aja, misalkan kayak gitu. Padahal di forwardannya tuh kayaknya kondisinya butuh banget gitu, misalkan kayak gitu. Di situ sebenarnya saya belajar bahwa info kemanusiaan pun kita perlu cross check ya gitu. Begitu pula juga dengan operasi gratis itu juga banyak banget ke share gitu. Saya tahu itu berita bagus, tapi itu hoax banget gitu karena beritanya bukan salah, beritanya sudah obsolete, sudah berita 2 tahun yang lalu gitu. Jadi sekali lagi salah informasi itu banyak penyebabnya gitu, dan itu kita perlu cermat sedikit sebelum kita menciptakan sampah buat diri sendiri dan buat orang lain. Kemudian ya ini memori penuh, susah cari file gitu ya, biasalah gitu susah cari file. Kalau kalau kebanyakan sampahnya kita susah nyari filenya gitu. Kemudian akhirnya sering ikut kegiatan, ikut ini, tapi nggak ada yang selesai, nggak ada yang continue, bukan nggak ada yang selesai ya. Paling sebulan 2 bulan tamat gitu ya. Sudahlah, padahal masih berlanjut gitu. Karena tadi banyak info-info ini kayaknya asik nih, ini kayaknya asik nih, ikut tapi nggak ada yang selesai. Kayak gitu ya. Terus pusing jelas lah gitu, sudah minimal tuh kita pusing gitu kan. Kemudian filenya hilang, ada nggak filenya? Nggak ada, hilang gitu. Padahal ada gitu sekarang, tapi nyarinya susah gitu mungkin. Kemudian kuota, udah jelas kalau kuota pasti cepat habis kalau yang kayak begini-gini gitu. Padahal nggak tahu ya, kalau kita sempat ngukur berapa kuota kita yang habis atas sampahnya atau atas benernya, mungkin banyakkan sampahnya sebenarnya kalau mau diukur gitu. Karena kan kadang kita kuota habis kalau yang emang habisnya karena Zoom gitu ya udah itu berarti benar gitu kan, habisnya atas hal yang positif gitu. Tapi ketika kita habisnya nge-streaming nggak jelas, nge-scrolling nggak jelas gitu kan, berarti sebenarnya mungkin kuota kita cepat habisnya karena sampah digital, bukan karena informasi yang bermanfaat. Oke, balik. Oke. Ini bentar. Ini punten ada yang belum aku edit. Ya jadi tapi nggak apa-apa sih, masih relevan. Jadi di sini saya ada ikut sebuah komunitas, mungkin ibu-ibu di sini pernah dengar Ibu Profesional. Di Ibu Profesional sebenarnya saya pertama kali belajar konsep publikasi bermartabat, dia mengistilahkannya kayak gitu. Dan ketat sekali gitu. Jadi saya pertama kali belajar bahwa posting foto orang yang ada orangnya, nggak cuma kita tuh harus izin. Terus bahwa ketika kita sharing info itu nggak boleh copy paste, harus direparafrase dulu gitu. Itu tuh belajarnya tuh justru dari komunitas belajar ibu, bukan dari komunitas akademisi justru waktu itu. Jadi ya udah, makanya saya udahlah nggak apa-apa lah, toh bermanfaat buat banyak orang gitu. Kemudian cross and check gitu ya, bahwa semua informasi itu perlu di cross check. Kalau males cross check nggak usah di forward gitu, istilahnya kayak gitu. Karena ketat banget gitu waktu itu di Ibu Profesional itu, sampai banyak yang keluar karena ketat banget aturannya. Cuman di situ kita jadi belajar banyak gitu, dan akhirnya jadi kiblat orang. Dan ya misalkan gampang-gampangnya kita jadi dapat menyebarkan banyak habit baik gitu di situ. Seminimal publikasi bermartabat itu gitu, bahwa ya harus izin, harus apa, harus kayak misalkan sharing di grup itu sebenarnya adabnya ya harus izin adminnya, sebenarnya harus izin yang punya grup dulu gitu. Kita memang nggak ada yang kayak begitu, share aja gitu kan, misalkan kayak gitu contohnya, hal-hal kayak gitu. Tapi mungkin kalau dilaksanain sedikit sampahnya jadinya, kalau dilaksanain mungkin sedikit hoaxnya gitu sebenarnya kayak gitu. Nah kemudian ya biasalah sharing before sharing, mungkin udah banyak yang ini ya, banyak yang tahu ya gitu ya. Ya tadi kalau kita punya info atau kita dapat info, di sini saya mau bilang nggak apa-apa loh cuman berhenti sampai layar kita. Kalau dibilangin ntar kalau Anda nggak disebarin nggak sayang keluarga, saya bilang gini, kalau beritanya salah emangnya jadi sayang keluarga gitu. Aku suka ngomong kayak gitu, suka sebel gitu loh kalau ada forwatan lah, nggak sayang keluarga gimana gitu kan, padahal beritanya ya salah gitu kan, ya malah kamu yang nggak sayang. Aku suka kayak gitu kan, suka sebel dapat info-info yang kayak begitu. Kalau udah dapat yang pakai maksa harus di share, udah pasti aku nggak akan share gitu.
Kemudian berikutnya skeptis dalam menerima informasi yang belum jelas sumbernya gitu. Jadi paling gampangnya, apalagi orang-orang yang memiliki literasi rendah, saya menganggap saya literasinya rendah karena saya memahami informasi itu nggak gampang, kudu baca berkali-kali gitu. Karena mungkin kurang banyak baca ya gitu, mungkin seperti itu. Nah itu jadi paling gampangnya jurusnya skeptis dulu, apa iya ini benar gitu. Jurusnya tuh gitu dulu, skeptis. Gitu. Kalau yang udah biasa kritis, udah biasa banyak baca, misalkan baca novel atau apa, tapi rutin ya banyak gitu, menurut saya mereka lebih cepat tuh menelaah yang mana hoax, yang mana enggak. Nah kalau yang literasinya masih rendah, jarang baca, jarang apa, itu paling gampangnya skeptis dulu kalau dapat info forwardan kayak gitu. Kemudian konfirmasikan informasi dari berbagai sumber gitu. Apalagi kalau kita dapat forwardan yang bahkan kita nggak tahu sumbernya, mau itu benar, mau itu salah, kita nggak pernah tahu gitu. Sebenarnya gampangnya gitu. Ya mungkin pakai kata hati tahu ya, ini kayaknya benar deh. Tapi basically itu nggak ada sumbernya gitu. Siapa yang mau menjamin itu benar gitu? Atau paling sekarang tuh yang bikin hoax tuh jago-jago ya, apalagi yang hoax by design ya, yang emang bisnis. Itu dia tuh kalau nyisipin sesuatu yang salah itu di paragraf terakhir. Kalau kita baca paragraf 1, 2, 3, 4 itu oke, hati nurani nerima semua sehingga mereka masukin kebohongannya di paragraf terakhir gitu. Itu aku udah ketemu tuh hoax-hoax yang kayak begitu. Orang yang bikin hoax tuh pinter gitu. Yang emang hoaxnya sengaja ya gitu tuh pinter kayak gitu. Jadi orang dibikin percaya di halaman 1, 2, 3 atau 4, dia baru bikin bohongnya di paragraf 5 dan itu smooth banget lah, nggak banyak dari kita yang sadar. Saya pada saat itu sadar hanya karena 1 tahun sebelumnya pernah baca artikel aslinya, jadi saya tahu penutupnya bukan kayak begini, kenapa dibeginiin gitu. Dia nyisipin kebohongannya di akhir tuh. Itu kan kalau nggak banyak dari kita banyak baca kan nggak bisa, ya udah skeptis dulu aja lah, kalau nggak jelas udah nggak usah lah, nggak apa-apa kok, nggak dosa kok nggak nyebarin. Kalau saya sih gitu, karena kita belum tentu tahu yang kita sebarin itu bagus atau enggak. Kemudian menuliskan sumber jika menyebar informasi. Kalau kita nggak bisa tahu sumbernya, makanya nggak usah disebarin gitu. Sebentar, bocor suaranya. Nah, ya, jadi sebenarnya salah satu konsep publikasi bermartabat itu satu, mencantumkan sumber dari semua informasi yang kita sampaikan. Ya misalkan kalau kami di DK gitu misalkan ya informasinya dari Fasil, tulis dari Fasil, informasinya dari DK, tulis dari DK. Jadi jelas gitu sumber informasinya teh siapa gitu. Atau ketika kita dapat informasi yang sifatnya mungkin kayak himbauan aja, misalkan hidup sehat dan lain-lain, dan ini bagus loh rangkumannya, yang nggak apa-apa juga, bukan haram di-share maksudnya, tapi kita tahu itu tuh dari siapa sumbernya gitu. Karena nanti ada masalah baru lagi, saya nemu lagi tuh tulisan bagus dan aku tahu ini tulisannya benar, tips-tipsnya juga benar. Terus tapinya sumber informasinya salah, udah aku berhenti, nggak akan berani nge-share. Salah kenapa? Karena informasinya tentang tips-tips kesehatan, kemudian penulisnya Ibu Sri Mulyani, kemudian penulisnya Bapak siapa sih lupa namanya, Bapak siapa Dahuri, itu satu Menteri Keuangan, satu mantan Menteri Perikanan. Kan ya oke lah beritanya benar, tapi mungkin nggak sih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sibuk begini bikin sebuah artikel yang di lintas ranah, saya bilang gitu, mungkin gitu, tapi kayaknya possibility-nya enggak deh. Mereka kalaupun menulis pasti sesuatu yang relate sama pekerjaan mereka gitu, karena udah ada petugasnya masing-masing lah ya, ranah kesehatan ya Kementerian Kesehatan lah gitu, enggak pasti enggak lintas bidang lah yang kayak gitu-gitu. Nah itu suka gitu. Kemudian pernah juga ya mungkin ibu-ibu, tulisan siapa ya waktu itu, ada tulisan ibu-ibu gitu, bagus, tulisannya bagus banget, mungkin karena dia nggak terkenal gitu, jadi yang nyebarin itu diganti namanya, si penulisnya tuh diganti sama nama Bu Sri Mulyani gitu. Waktu itu pernah kayak gitu juga, atau diganti nama tokoh yang terkenal aja. Nah itu sekali lagi saya tahunya karena saya baca dulu versi aslinya, bacanya tuh di akunnya orangnya langsung, jadi saya tahu ini punya si ibu ini loh gitu. Tapi yang tersebar di WhatsApp artikel yang sama tapi diganti namanya pakai sumber orang gitu. Nah itu sebenarnya kita juga perlu kritis gitu ya, ngecek sumber informasi pun apa yang tertera itu nggak selalu benar gitu, tapi cross checknya juga gampang sebenarnya, ini teh siapa sih gitu kan, cuman one click away ya, kita cukup nge-googling gitu, oh ini gitu,
ya misalkan kayak tadi lintas kementerian dengan info lintas topik gitu, itu kan most likely tidak tepat gitu, tidak benar gitu kan, seperti itu. Kemudian ya tadi mungkin kurang pengennya viral tulisannya, bagus sih niatannya karena bagus banget tulisannya soalnya gitu tentang ibu anak waktu itu. Tapi mungkin kurang terkenal yang nulis, jadi mungkin sama yang ingin ngeviralkan digantilah tokoh-tokoh terkenalnya gitu. Lah tetap aja salah ya, tetap aja kita ketika menemukan sesuatu yang kayak gitu saya sih berhenti, nggak akan mau nge-share, ini udah nggak jelas banget, kenapa harus diganti sumbernya. Kan ibaratnya gini, kalau dia berani mengganti sumber penulis, berarti kita nggak pernah jamin dia ada paragraf-paragraf yang dia ganti, gitu kan, kita nggak pernah jamin gitu. Jadi mendingan berhenti aja deh sampai layar kita nggak usah di-forward, nggak apa-apa kok gitu. Kemudian ingat untuk menahan diri dari sharing too much information, ini yang mungkin sering ditegur suami, aku nggak tahu kalau ibu-ibu di sini ngalamin nggak ya. Jadi misalkan naik taksi gitu, ditanya, ibu mau kemana? Mau ke Citos, udah sebenarnya cukup begitu, mau ke Citos, tapi aku jawabnya mau ke Citos karena anakku tuh nangis pengen beliin mainan, nangisnya dari kemarin gitu. Jadi kayak too much information yang kita sharing ke orang lain gitu, cukup dipancing cetuk gitu, semuanya keluar gitu ya, itu sama orang nggak kenal. Nah sama teman-teman sendiri itu, misalnya kita kan suka nongkrong gitu ya bareng-bareng gitu kan, bahas apa aja, bisa aja sebenarnya sesuatu yang harusnya kita hide itu keluar semua gitu. Saya terjadi hati-hati kalau dan sebenarnya mungkin ini banyakkan ke kita ya, ke ibu-ibu gitu ya, untuk menahan diri dari sharing too much information karena nggak apa-apa sih kalau ranahnya umum. Saya pernah banget berhadapan di situasi dia udah masalah ranjang soalnya waktu itu, aduh gitu. Jadi benar-benar kita sampai japri-japri yang admin-adminnya tolong di stop, kita nggak mau dengar karena kita kenal suaminya siapa gitu, itu kan nggak enak banget kalau ketemu dua-duanya di suatu forum kan gak enak banget. Jadi tadi bahayanya sharing too much information, atau ada yang kemarin mungkin seperti kalau suami misalkan ngingetin sekarang bahkan nama anak pun jangan pernah di sharing di sosmed, nama lengkap anak gitu. Makanya saya suka kita kalau di waktu di TKB suka ngomong gitu ya, ini harus pakai konsen dulu gitu. Kalau ada video selebrasi mau diupload ke YouTube, pakai konsen deh, konsen orang tua deh. Emang di SAI itu kita udah emang trust base ya, kita sama-sama percaya, tapi konsen itu perlu loh, kita orang tuanya menandatangani bahwa mereka oke anaknya diupload di sosial media, karena YouTube itu kan kita uploadnya di YouTube kelas ya, which is itu publik, semua orang bisa lihat. Jadi gitu, jadi kita too much information sekali lagi bahaya juga gitu, dan sebenarnya sampah juga, mungkin nggak perlu juga kita sampaikan info itu, tapi bisa aja yang berlebihan ini jadi sampah, atau yang berlebihan ini malah jadi hal yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kayak gitu. Kemudian ini teh udah jam berapa ya? Oh dikit lagi ya. Oke. Mengingatkan mungkin buat ibu-ibu partisipan yang mau bertanya boleh lewat chat juga ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang ngeganjel nih pengen ditanya boleh langsung di chat. Ya, makasih. Oke, berikutnya adalah sebenarnya tips-tipsnya apa gitu. Yang pertama mungkin tips-tipsnya supaya less digital waste gitu, yang mungkin tidak menyelesaikan semua masalah dan ini bisa, tapi bisa kita bertahap kita terapkan. Yang pertama punya kandang waktu gadget. Tapi saya cerita lagi ya, kenapa saya berusaha less digital waste. Karena poin nomor 1 ini saya gagal, sudah bertahun-tahun saya gagal. Setup kandang waktu itu buat saya nggak mungkin, tapi buat sebagian, maksudnya teman-teman saya yang misalkan contoh di ibu profesional yang istilahnya petinggi-petingginya gitu ya, tim-tim nasionalnya, mereka punya kandang waktu dan sangat tertib. Jadi aku nggak akan online sebelum jam 21.00 tuh benar-benar mereka nggak akan online, mau sepenting apapun mereka nggak akan pernah bales. Gitu. Berarti buat sebagian orang kandang waktu gadget itu cukup ampuh untuk mengurangi sampah digital. Tapi buat orang-orang yang lain mungkin enggak. Contohnya saya nggak bisa itu punya kandang waktu gadget. Atau dibalik, punya kandang waktu nggak bisa, tapi kandang waktu off gadgetnya mungkin masih bisa, misalkan jam 10 sampai jam 5 sama sekali enggak gitu, misalkan itu masih mungkin, tapi di saya juga enggak gitu. Jadi makanya aku putar balik, cari cara lain. Akhirnya saya pakai cara ini, ngatur medsos, bukan diatur medsos. Diatur medsos sedemikian rupa supaya ramah ke saya. Misalkan contoh ya ini tadi, unfollow, unfriend, itu saya dulu ini lama sih sampai ke momen tebal muka atau raja tega ya, saya istilahnya itu raja tega.
Misalkan saya tuh punya friend request FB tuh sampai ratusan orang, itu nggak ada yang di-accept gitu. Karena cara main saya di FB bukan kayak begitu gitu. Kan kadang-kadang kan namanya friend request itu bisa datang dari manapun, tidak hanya dari lingkar satu ya. Kadang-kadang lingkar 3 pertemanan, dan menurut saya itu basically potensial bikin digital waste. Makanya aku akhirnya nggak accepting gitu ya. Kemudian IG follow unfollow orang gitu, menurut aku juga itu nggak ada hubungannya ngejaga silaturahmi, nggak ada hubungannya sama sombong gitu, emang cara main orang aja gitu. Jadi kalau ada yang bilang sombong sih, aku sih udah bodo amat gitu, emang cara main aku bukan kayak gitu. Jadi makanya saya IG saya tuh hanya di kepala 20 sampai 30-an gitu. Jadi kadang-kadang setiap ada teman yang nge-follow tuh kan kadang-kadang kita nggak enak ya, kita pengen nge-follow back gitu. Tapi buat saya itu prinsip, nggak ada hubungannya saya sombong, saya jaga silaturahmi sama kita harus nge-fallback tuh nggak ada hubungannya. Makanya saya seperti itu. Tapi memang baru berapa lama ya, baru istilahnya kayak begitu. Sebelumnya sih nggak enak hati terus ya, nggak enakan gitu. Kemudian save kontak atau request friend gitu ya, misalkan yang main Facebook. Saya nggak main Facebook saya cuma kuliah gitu. Jadi ya ketika ada friend request nggak akan di-accept gitu. Friend-nya cuma 10 gitu. 10 tuh semuanya admin grup semua, emang harus di-add kalau masuk grup. Jadi memang Facebook bukan buat itu, buat saya. Jadi ya udah, beraniin aja, mau dibilang sombong ya udah, so what gitu istilahnya kayak gitu. Memang karena potensial banget kita nggak accept friend request orang, maka kita harus siap dengan berjuta postingan dia yang kita suka maupun nggak suka. Itu kan potensial jadi waste kan, jadi digital waste. Makanya mendingan aku dari hulunya meniadakan kemungkinan adanya sampah digital via Facebook. Makanya dari hulunya nggak accepting friend, udah cukup gitu. Ya kalau mau ada, jadi misalkan kan pada nanya lahan pencaharian saya di situ di Facebook, ya udah, tapi kan kehidupan pribadi nggak harus di situ juga gitu. Boleh lo punya 2 gitu. Saya tuh punya 2 Facebook gitu. Yang satu tuh ya itu isinya sampah banget dan aku males bebersih, akhirnya aku take down sekarang. Tapi yang satu tuh benar-benar yang emang buat kuliah, buat sesuatu yang produktif aja gitu. Maksudnya buat pribadi, benar-benar pribadi gitu ada gitu. Jadi punya 2 nggak apa-apa, punya 3 nggak apa-apa gitu. Dan kamu mainnya pakai yang ini aja, pakai yang udah rapi aja. Nah yang satu buat pekerjaan dan lain-lain, ya udah gitu ya. Peruntukanlah masing-masing gitu. Nggak perlu semua jadi satu gitu kan. Rata-rata gitu yang online shop langsung teriak kan, Mbak gimana nggak friend request kalau online shop gitu. Ya kan tapi bisa dibagi 2 gitu misalkan. Ya mainnya di mana, kerjanya di mana gitu, bukannya lebih enak ya kayak gitu. Kemudian keluar grup WA bukan mutus silaturahmi, sebel banget kalau disebut kalau keluar grup mutus silaturahmi, siapa bilang gitu kan. Aku juga emang siapa bilang, Ustadz mana yang bilang sih gitu kan, coba gitu. Soalnya di sini saya konteksnya adalah grup yang udah kita nggak terlalu aktif di dalamnya ya gitu. Udah nggak ngobrol loh gitu, udah nggak ngobrol loh, apalagi silent reader kan. Silaturahminya di mana sih kalau udah nggak ngobrol gitu, sebenarnya kan kayak gitu. Kemudian akhirnya waktu itu aku sempat 2-3 tahun lalu lah baru berhasil yang kayak begini tuh, karena waktu itu akhirnya sampai ke persimpangan jalan di mana apakah saya harus menjaga perasaan orang lain demi saya tapi resikonya adalah kesehatan mental saya terganggu. Akhirnya orang-orang itu bukan siapa-siapanya saya gitu, ibaratnya teman kuliah itu kan bukan keluarga, bukan close friend, bukan lingkar satu gitu kan. Dan aku harus bargaining kesehatan mental aku dengan orang-orang yang tidak terlalu aku kenal, aku nggak mau gitu. Ya udah aku keluar. Walaupun di belakangnya banyak yang ngejapri gitu, ya keluar karena aku tahu di situ potensial isinya hoax semua, soalnya waktu itu hoax semua, pokoknya nggak enak semua lah isinya, nggak suka gitu. Ya udah aku keluar gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi dan seiring waktu berjalan saya jadi banyak banget keluar grup gitu kan, karena akhirnya tahu polanya bahwa sebenarnya bukan keluar grup WA tuh bukan technically keluarnya yang memutus silaturahmi, tapi cara keluarnya yang udah ya penuh, cabut aja gitu kan, banyak yang kayak gitu. Enggak, tapi kita izin ke admin, kita izin ke grup, 2 orang reply, iya Mbak sampai ketemu lagi, iya Mbak sehat-sehat, 2 orang reply, udah kita keluar. Itu maksudnya etika keluarnya, maksudnya yang penting, bukan nggak boleh keluar gitu. Jadi di situ udah akhirnya
Udah tuh grup WhatsApp makin lama makin menyempit, makin sedikit gitu ya. Kadang-kadang kan ada grup yang nggak pernah diobrolin isinya, terus ada yang nge-broadcast iklan, ada yang nge-broadcast ini gitu ya. Kadang manfaat sih, tapi kan pasti banyak kan nggak manfaatnya gitu. Seperti itu. Jadi tadi sedikit grup, nggak accepting friend request yang orangnya kita sebenarnya nggak gitu kenal, nggak fallback yang emang kita nggak berkenan gitu. Itu kan sebenarnya hulunya ya, kita meniadakan kemungkinan sampah dari postingan-postingan orang yang mungkin di kemudian hari justru mengganggu kita gitu, kayak gitu. Oke, jam ya. Kemudian less digital waste, kemudian bintangin entar dibaca. Padahal coba saya tanya di sini, siapa yang ngebintangin sesuatu terus dibaca lagi itu siapa gitu ya. Mungkin sedikit banget ya, mungkin adalah yang kita baca, tapi kalau dari kita bikin persentase 0 sampai 100% hal yang kita bintangin yang kita baca berapa sih? Pasti less than 20% gitu saya bisa bilang untuk kebanyakan dari kita. Gitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nyampah gitu kan. Gitu. Lebih baik googling daripada cari file. Jadi kalau sesuatu file yang kita dapatnya dari internet dan itu bisa di googling nanti, ya udah nggak usah di download, udah ntar di googling aja gitu, ibaratnya kayak gitu. Karena mendingan search di Google daripada search di HP gitu. Jadi seperti itu. Misalkan kita dapat file ataupun materi suatu yang bagus yang kita download dari internet. Kalau kita bisa download di suatu saat nanti dan bisa di search di suatu saat nanti sih mendingan nggak usah di download sekarang. Kalau nggak pengen baca sekarang, jadi aku download dulu bacanya nanti, mending nggak usah download sekarang. Kalau saya bilang sih gitu. Kemudian forwardan info. Jadi forward info gitu tuh sebenarnya buat beberapa HP itu forwardan yang sama tuh kadang-kadang si HP-nya mengcopy file yang sama berkali-kali gitu. Jadi buat banyak HP itu cepat penuhnya itu seperti itu gitu. Mungkin kita dapat beberapa info yang sama dari beberapa grup gitu kan. Jadi ada HP-HP tertentu, aku tahu ternyata nggak semua HP gitu ya. Ada HP yang tetap satu, ada HP yang dia di-copy jadi banyak gitu. Seperti itu. Jadi itu salah satu yang menuhin tempat dan bikin kita juga jadi susah nyari file. Kemudian notif ini, ibu-ibu, salah satu bentuk informasi yang tidak kita sadari sebagai informasi tapi cukup mengganggu adalah notification. Gitu. Berani nggak sih kita, tapi mungkin banyak dari kita sebenarnya yang matiin notif ya, karena kadang-kadang punya bayi itu udah habis itu tamat lah riwayat notif udah pasti mati karena punya bayi gitu ya, karena berisik gitu. Jadi tapi ternyata banyak orang yang notifnya juga dinyalain gitu ya, mematikan notifikasi dan maksudnya everything is okay gitu ya, kita perlu kayak gitu. Ada orang yang FOMO ya, ternyata fenomena FOMO, fear of missing out itu tuh ternyata masih kental di antara kita ya. Mungkin bagi sebagian orang ya udah, contoh saya tuh udah kayak yang bodo amat, ketinggalan info ya udah bodo amat gitu ya, ibaratnya gitu. Tapi ternyata banyak orang yang sangat ketakutan ketinggalan info, ketinggalan tren sehingga si notif dinyalain semua gitu. Gitu ya. Seperti itu, tapi itu fear of missing out itu tidak baik sebenarnya kalau jangka panjang karena numpuk banget digital waste-nya. Oke, ya ini ya tadi teknologi sebenarnya dibuat untuk bantu kita, jangan sebaliknya gitu. Kenapa sebaliknya? Karena sebentar gitu. Mungkin di sini ibu-ibu sudah tahu ya, tapi mungkin ada yang tahu ada yang tidak, bahwa ketika kita googling sesuatu, ketika kita lihat sesuatu di IG, maka IG akan kasih rekomendasi sesuai yang kita lihat tadi terus. Itu yang bikin kita nggak bisa lepas dari sosmed. Di Google, yang aku nggak habis pikir, ini aku yang baru-baru aja nemu segitu canggihnya adalah ketika aku nge-YouTube sesuatu, rekomendasinya muncul di Instagram. Kan nggak nyambung ya, beda platform ya, tapi udah segitu canggihnya ya gitu. Lah kok muncul gitu ya, misalkan kayak gitu. Tapi terus di semua sosmed tuh kayak gitu, udah pakai AI ya, sudah pakai artificial intelligence, dia ngebaca kesukaan kita sehingga dia kasih terus apa yang kita mau, sehingga efeknya kita susah keluar dari situ, dan efek berikutnya dibalik, kita yang jadi komoditas si sosmed, bukan sosmed jadi ngebantu manusia, tapi manusia dengan segala perilakunya ngebantu sosmed. Buat apa? Buat naikin traffic. Buat apa? Buat uang. Kan makin tinggi traffic, makin tinggi iklan, makin itu kan
uang kan, akhirnya manusialah yang jadi komoditas sosmed, bukan dibalik. Jadi kalau kita selama ini sombong, kita pakai sosmed, kita pakai teknologi, tapi sadar nggak sebenarnya kondisinya tuh sekarang hampir dibalik loh, kita yang jadi komoditas mereka. Mereka ini bukan orang loh, mereka tuh AI ya, AI itu mesin loh, mesin yang semi robot ya, ibaratnya pemrograman ya sebenarnya. Mereka akan semakin pintar seiring kita semakin banyak ngasih data. Jadi yang kayak di film-film itu bukan bohong, itu udah nyata dan kita berhadapan itu sekarang. Tapi kita banyak dari kita yang info apa sih? Aku banyak kok info yang aku hide, nih aku hide, anak aku hide gitu. Bukan info yang kayak gitu, info perilaku kita gitu. Kita suka coba ibu-ibu pasti sadar kalau lagi googling Magic Jar, udah pasti beberapa hari kemudian isi Google itu Magic Jar semua, itu iklannya udah pasti kayak begitu gitu, kayak begitu. Jadi maksudnya itu dia ngebaca itu hal yang paling sederhana yang perilaku kita diubah jadi iklan. Tapi lebih lagi, misalkan kesukaan kita suka drakor apa, itu pasti isi Instagram adalah cuplikan-cuplikan drakor gitu. Kadang-kadang aku juga nggak nge-search di itunya, nggak nge-search di IG-nya gitu misalkan. Tapi kan ya aku nggak tahu ya, sebenarnya IG, Facebook sama WhatsApp ini kan satu pemilik gitu ya. Kita nggak pernah tahu mereka mempertukarkan data atau enggak. Harusnya enggak, by default harusnya enggak. Tapi mungkin hasil interaksi kita di IG atau di Facebook mungkin masih bisa dipertukarkan karena itu bukan data private, itu data perilaku. Tapi kalau data chatting kayak di WhatsApp itu encrypted sih, itu nggak akan di-share. Data private kayak identitas diri emang nggak akan di-share. Tapi perilaku kita itu kan nggak kelihatan ya gitu. Itu masih mungkin loh dibaca dan itu di-share. Jadi Ami suka drakornya jenis yang ini gitu-gitu. Kemudian IG-nya ngasih info lagi drakor lain supaya nggak berhenti nonton drakornya gitu-gitu. Itu kan masih ya istilahnya masih sah-sah aja sih yang kayak begitu dipertukarkan datanya karena tidak membahayakan gitu. Kalau data private sih udah jelas aturannya gitu. Nah itu sih, jadi akhirnya yang tadinya kita mau lihat IG bentar ya, balik ke pertanyaan yang pertama, kita tadinya mau mampir bentar aja, terus kenapa kita ngelanturnya jadi lama banget? Karena satu, kita dikasih informasi terus-terusan yang kita sukai padahal nggak butuh. Kedua, notif itu kalau nyala itu bahaya, kenapa? Jadi notif itu udah dirancang dengan sebaik-baiknya supaya kita nggak bisa ngabaiin. Jadi kita mengabaikan notif most likely lebih susah, mendingan dimatiin sekalian. Nah, jadi ibaratnya kalau kita berusaha ngindarin notification tuh ibaratnya ngindarin kodrat alam, karena orang yang bikin notif, kenapa sih merah-merahnya harus di kanan atas? Kenapa sih harus ada angkanya? Itu riset panjang yang dilibatin juga jutaan orang, nggak gampang gitu. Akhirnya notif itu ya sebegitu rupanya sehingga kita susah away gitu ya. Ya, apalagi kalau udah di platform massal kayak IG, Facebook gitu. Jadi kalau aku sih kalau udah yang kayak platform besar-besaran kayak gitu, WhatsApp aku matiin semua gitu. Karena nggak mungkin meniadakan, nggak mungkin kita away dari notif itu, nggak mungkin. Jadi emang dinyalain aja pada hal-hal yang memang butuh, misalkan yang urgent. Misalkan semua notif mati, tapi japri-japrian orang-orang tertentu, misalkan likar satu, suami, anak, orang tua, keluarga dinyalain, misalkan kayak gitu. Kemudian aplikasi priority gitu ya, misalkan kalau saya tuh yang kemarin blunder adalah ada yang saya buka, tapi Google Classroom saya tutup, akhirnya ya blunder, nggak tahu info gitu. Jadi maksudnya, oh berarti nggak harus dimatiin semua aplikasi-aplikasi penting kayak Google Classroom anak gitu kan, ibaratnya emang sering sih infonya gitu, tapi ya itu lebih penting daripada saya nyalain info-info yang banyak banget di FB. FB itu kan kita detect ada notifnya, kita di friend request ada, orang lain posting apa juga ada, jadi banyak banget notifnya. Makanya kalau Facebook saya mati, IG saya mati, WhatsApp saya mati, semua notif itu saya mati. Telat, pokoknya prinsipnya kalau kita telat jawab, oke gini, ntar gimana kalau kita telat jawab orang, kalau urgent gimana, kalau urgent orang nelpon gitu, jadi suka dikasih taunya gitu, kalau urgent orang nelpon gitu, ya udah biarin aja, balasnya nanti aja, misalkan yang itu ya merasa takut telat balas atau apa gitu. Ya kemudian yang terakhir ibu-ibu gitu ya, kalau ini sebenarnya saya nggak tahu ya kalau di sekolah alam kayak apa, karena saya melihat sekolah alam ini salah satu komunitas yang
sangat bersahaja ya, jadi nggak terlalu yang mudah terpengaruh orang lain gitu ibaratnya gitu. Tapi mungkin banyak dari kita di luar sana yang mudah gitu ya tertarik oleh lifestyle orang lain gitu. Jadi orang lain posting apa pengen kayak begitu, orang lain punya apa pengen kayak begitu gitu. Kalau kata kakak kelas saya, mereka bilang ke kita, kalian tuh emang gak kayak ibu-ibu zaman dulu yang kalau tetangganya punya mobil pengen punya mobil, tetangganya punya emas pengen punya emas. Tapi kalian tuh lebih parah dan lebih susah. Tetangganya punya prestasi apa kalian pengen, tetangganya bisa kapasitas apa pengen. Bagus sih, tapi ya sama efeknya sakit gitu ibaratnya gitu. Jadi kadang lupa dengan istilahnya lupa dengan keunikan diri sendiri dan mengejar yang semu gitu. Jadi misalkan kayak saya tadi, kalau isinya lingkarnya saya yang lagi deket dengan saya bisa masak semua, kan lama-lama terintimidasi, akhirnya pengen bisa masak. Padahal kita lupa gitu bahwa kita tuh punya keunikan yang lain yang teman-teman yang bisa masak ini tuh nggak punya loh gitu. Misalkan itu tuh sering banget lupa gitu kalau kita kebanyakan berkacanya sama sosmed gitu. Karena sosmed itu sebenarnya cuman dikit banget. Makanya kalau mungkin yang sempat tahu IG saya gitu, aku tuh lebih sering posting di IG nggak didandanin, nggak difilter, nggak diapain, dan yang gagal-gagal. Jadi misalkan kalau orang posting foto tuh yang foto keluarga cantik aman tentram gitu, kalau saya posting foto yang gagal biasanya. Sebenarnya sekaligus mengedukasi yang jadi follower saya, menjadi follower saya kan banyak mahasiswa ya. Sebenarnya mengedukasi bahwa kehidupan di sosmed itu adalah kehidupan yang asli, itu banyak loh yang di luar sosmed. Jadi gagal-gagalnya hidup itu, bad story-nya orang, ya itu jarang orang upload loh di sosmed gitu. Makanya saya kadang-kadang suka upload yang benar-benar nggak layak gitu, kadang-kadang diupload bener-bener seadanya gitu, sebenarnya cuma buat ngeliatin ke orang lain bahwa hidup itu aslinya tuh kayak gini loh gitu, nggak harus cantik terus-terusan gitu, karena banyakan gagalnya. Kayak kalau aku bilang, kalau orang postingan masak, pasti dia postingnya makanannya udah jadi di atas meja cantik. Pernah nggak dia posting lagi kesusahan ganti gas di dapur? Kan nggak pernah, padahal itu kan satu fase yang perlu dia lewati juga gitu, seperti itu. Nah, jadi mungkin terakhir dari saya bahwa dengan kita mengurangi tadi ya, mengurangi beberapa hal, mengurangi less digital, mengurangi kemungkinan digital waste dan lain-lain, itu memang sekali lagi tidak 100% menjawab semua persoalan kita ya, tapi perlahan-lahan kita bisa ambil tuh tambahan waktu gitu ya. Misalkan kayak tadi, aku nggak pernah ngitung ya, tapi coba misalkan aku dengan punya 50 friend di Facebook, dengan punya 10 friend di Facebook, pasti berasa banget banyak waktu yang aku bisa tarik lagi buat ngerjain yang lain, daripada tadi nge-scrolling banyak teman yang sebenarnya informasinya bagus, tapi sekali lagi tidak bermanfaat pada waktu tersebut. Kemudian friend-friend yang tidak gitu kenal dengan segala postingannya. Kemudian kalau sama kayak save kontak juga kalau bukan lingkar terdekat kan jadi nyampah kan, isi story WhatsApp kita banyakan yang kayak begitunya. Makanya sekarang saya habis sosmed dibenerin ya apa, sekarang saya ngedeletin kontak gitu. Orang mah kontak disayang-sayang, saya ngedeletin kontak karena saya mau isi story kontak saya itu cuman orang-orang yang saya benar-benar kenal gitu, nggak mau yang cuma sekedar kenal di event apa, nggak mau gitu, karena aku mau tahu kabarnya teman-teman dekat, teman-teman aku yang aku kenal. Aku nggak peduli kabar orang lain yang ya kenal sih gitu, tapi lupa kenalnya di mana, dia teh di kota mana gitu. Kadang-kadang kan di kontak kita ada yang tersisa seperti itu ya, dan dia lebih rajin lagi postingnya daripada teman-teman yang di lingkungan dekat kita. Kayak misalkan aku mau lihat jualanannya teman SAI gitu ya, nyari story-nya susah banget karena ketimpa-timpa sama yang kayak tadi. Makanya sekarang saya juga udah mulai ngedilet-diletin kontak. Udah kalau nggak kenal nggak usah lah. Kalau emang butuh suatu saat nanti adalah jalannya, tapi enggak sekarang. Kalau sekarang banyakkan sampahnya, ya udah kita deleting. Mungkin sekian Mbak Mei gitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa ya sedikit juga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, padat ya, kemudian berisi banget, dan ini membuat banyak ini ya. Kalau saya pribadi sih reminder, nggak cuman
bagian penyimpanan juga, tapi lebih ke penting nggak pentingnya gitu ya. Kita menyimpan sesuatu termasuk kontak gitu ya. Kemudian tadi sampai keluar grup juga ya, bukan berarti memutus silaturahim, itu banyak juga yang baper ya ternyata hal-hal yang seperti itu gitu. Karena tadi proses perizinan ke admin yang mungkin nggak ada gitu ya, Masya Allah. Baik Ibu-Ibu kajian salam, saya berikan kesempatan untuk 2-3 penanya sampai 14.45 ya. Bagi yang ingin bertanya atau sedikit sharing gitu ya kepada Mbak Ami, silakan. Ada? Kalau nggak ada Mbak Ami, saya deh ngawalin. Ngawalin. Mbak Ami terkait, saya kan juga ada Allshop ya. Itu kan saya bikin WhatsApp bisnis ya, WA bisnis. Kalau itu termasuk nyampah nggak ya Mbak Ami? Terus yang kedua kan sekarang kita bukan cuma di WhatsApp ya, ada Telegram, terus juga ada, karena saya ada Allshop yang sama produsennya itu punya Line gitu, kemudian kita punya Line gitu. Itu seberapa nyampahnya gitu ya Line, Telegram gitu selain WhatsApp. Itu aja Mbak Ami. Mbak Mei, iya sempat juga sih banyak yang bertanya soal ini, makanya akhirnya sebenarnya jawabannya kembali ke definisi sampahnya kan ya Mbak, sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita gitu. Nah kan tadi kan kalau kita harus di Line, harus di Telegram itu kan harus ya, itu kan berarti masih ada manfaatnya ya gitu. Jadi ya no problem. Jadi sekali lagi kita tidak berbicara soal kuantitas ya, kita berbicara ya tadi soal kualitas, soal gitu. Banyak bukan berarti masalah gitu, emang kita pakai ya. Saya juga pakai Telegram sih, tapi justru malah enak ya. Entah kenapa jadi terbentuk semua pekerjaan saya pindahnya ke Telegram. Jadi enak banget. Urusan pribadi di WhatsApp, urusan kerjaan di Telegram itu enak banget sebenarnya. Jadi kalau lagi nggak pengen buka kerjaan kan tinggal nggak buka Telegram gitu ya, simple as that gitu kan. Kemudian WhatsApp ketahuan juga ya Mbak Ami lagi online apa enggak kalau di tele. Kan, jadi kalau nggak dibuka kan ketahuan nggak online kan gitu. Terus WhatsApp bisnis itu menurut saya tuh bagus ya, maksudnya teman-teman tuh kadang-kadang nggak ada yang suka masih mengkonotasikan WhatsApp bisnis dengan jualan. Padahal saya pakainya WhatsApp bisnis. Gitu. Sekali lagi WhatsApp bisnis itu kan free ya, tidak bayar ya, hanya beda aplikasi dengan WhatsApp, tidak bayar sama sekali dan fiturnya banyak banget, fitur label, fitur pin, fitur aku kayaknya nggak tahu deh, WhatsApp tuh bisa ngepin nggak? Saya bisa ngepin 3 orang, jadi suami, anak, sama saya sendiri, saya pin di 3 teratas gitu, jadi enak gitu. Jadi seenggak buka-bukanya WA nggak ngebuka WA dari suami gitu kan sebenarnya. Dulu tuh saya tuh menyerahnya dengan kandang waktu karena saya harus standby. Suami kapan WhatsApp harus cepat dibales gitu ibaratnya gitu kan. Cuman jadi ngelanturnya banyak gitu. Tapi sejak bisa ngepin itu kan enak. Jadi yang bawah-bawah mau merah-merah banyak itunya sih bodo amat. Yang penting 3 teratas itunya aman itu. Kayaknya cuma di bisnis ya atau di WhatsApp itu bisa. Oh di WhatsApp bisa juga Mbak Ami, WhatsApp terus bisa label dipin juga. Bisa dipin. Oh ya alhamdulillah. Terus label gitu, dilabelin gitu. Jadi WhatsApp dari mahasiswa misalkan yang bisa dipending, saya labelin warna merah, warna apa gitu tuh kan bisanya di WhatsApp bisnis ya. Jadi WhatsApp bisnis itu belum tahu tuh Mbak Ami. Oke. Saya harus ngotak-ngatik tuh kalau label. Atau yang ini yang dulu tuh kan pertama WhatsApp bisnis itu bisa replay kan, bisa auto replay kan. Jadi auto replay itu tidak selalu lo harus selamat datang di online shop saya, enggak. Auto replay itu maksudnya yang maaf ya saya tidak berada di jam ini, mohon bisa di-chat lagi gitu kan, sebenarnya itu boleh loh auto replay gitu. Boleh. Iya, saya gitu. juga dulu zaman-zaman sering di-chat mahasiswa di Trabas sampai jam 10 malam lewat gitu, aku pasang itu tuh gitu biar kebalesnya kayak gitu. Cuman lama-lama ya udah nggak usah dibalas aja gitu sebenarnya kan kayak gitu manajemen waktu ya kan gitu, ntar anak-anaknya tahu sendiri. Sebenarnya itu ujung-ujungnya enak hati sama nggak enak hati aja ya gitu, nggak enakan gitu tapi ternyata saya belajar dari teman-teman yang kandang waktunya mantep banget tuh bahwa
emang kadang kita kesel ya, ini orang-orang penting pengambilan keputusan nggak bisa diakses gitu, kadang-kadang kan gitu. Cuman tapi dengan dia kayak gitu tuh keluarganya baik-baik aja gitu, terus prestasinya jalan gitu ya, karena dia fokus ya, pas harus fokus anak ya udah gitu. Sementara aku yang standby terus-terusan nungguin jawaban, anak-anaknya keteteran misalkan kan kayak gitu. Oh, berarti emang kandang waktu it's okay gitu. Jadi dan nggak perlu dibalas juga, ntar orang tahu sendiri, nggak akan ngechat lah jam segitu gitu. Jadi malah sekaligus mengedukasi ya, jadi sebenarnya. Baik. Kalau terkait penyimpanan deh Mbak Ami, kalau WhatsApp itu kan kayaknya semua gampang masuk ya, termasuk walaupun mungkin kita juga setting apa misalnya tidak di-download gitu ya. Nah kalau Telegram itu kan kita nggak bisa nyeting ya Mbak Ami. Tapi Telegram tuh aman. Kenapa? Telegram itu disimpannya di cloud. Tuh. Oh jadi aman ya. Jadi Telegram itu sebenarnya lebih bersih secara, jadi Telegram itu secara size aplikasi kalau nggak salah lebih besar ya, pas nginstalnya. Tapi secara penyimpanan data dia kan di cloud. Jadi lebih suka banget kalau orang bisa dimigrasi ke Telegram deh. Soalnya dia itu nggak akan membebani punya kita gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang dia download gitu, yang paling sering dibuka biasanya. Tapi nggak setiap hal gitu, dan ketika itu dihapus masih aman di atas. Di WhatsApp kan enggak, 2 minggu hilang gitu kan. Jadi sebenarnya enakan Telegram kemana-mana sih sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang mau memindahkan sesuatu itu kan tergantung kebanyakan orangnya ya gitu. Cuman ini pas banget Telegram tuh, aku udah dipakai sejak 5 tahun yang lalu sih Telegram. Jadi pas orang-orang baru pada pindahan ke Telegram, kita udah biasa pakai gitu. Tapi kalau mau tahu ya ibu-ibu, enakan pakai Telegram. Enak banget, ringan banget sebenarnya. Iya, jadi benar ya, karena saya juga pernah bilang kan, Telegram lebih ini deh, untuk penyimpanan lebih ini. Tapi terus ada teman yang bantah, enggak juga nih, pas saya lihat yang Telegram banyak juga gitu, nyimpan yang sampah-sampah yang nggak perlu gitu. Baik, Oh ini iya ya, berarti Telegram juga ini ya bikin misalnya bisa bikin hang gitu ya, atau bikin jadi dia kepenuhan gitu. Aku kayaknya ngelihat sesuatu yang sering kita buka, dia tahan di HP kita gitu, supaya kita bisa bukanya sering gitu. Tapi ketika itu dihapus, datanya stay. Jadi aku tuh data dari 5 tahun yang lalu kita download ulang gitu ya, di history chat itu masih bisa, karena dia disimpannya di cloud kan, percakapan kita tuh di cloud, file kita di cloud gitu. Jadi emang mungkin sama nyampahnya ya at some point, karena ada beberapa yang di save. Tapi ketika itu dihapus, dunia aman tentram istilahnya gitu. Kalau WhatsApp kan kita ketakutan banget mau ngapus sesuatu, kecuali kehapus gitu ya. Kalau udah kehapus mah udah rezeki. kurang akses aja kalau Tele Mbak Ami, untuk Allshop nggak bisa bikin status aja gitu. Iya emang lebih enak buat itu sih, buat koordinasi kita enak. Baik, jazakillah khair. Ibu-ibu gimana? Ada yang mau ditanyain nih? Atau cukup? Kalau cukup mungkin ada. Saya langsung unfriend loh Mbak Ami. Oh, unfriend nggak apa-apa Mbak. Unfriend saya. Ya tadi ada yang Japri juga udah nggak dilihat-dilihatin grup WhatsApp gitu kan. Benar, langsung dikerjakan. Ternyata benar sih, banyak juga sih yang di Facebook yang udah deactivated account ya. Karena mungkin udah nggak populer lagi ya Facebook ya. Ya aku nggak tahu kalau Facebook di kalangan kita apakah masih jadi main ya. Kalau aku kemarin survei di usia remaja ya, berarti sekitar 18 sampai 19 tahun, mereka 70%-nya udah ke IG gitu. Iya benar. Kalau anak muda memang udah ke IG ya. Gitu. Makanya kalau FB kan identik dengan ini alumni. Iya. Reuni ya. Cuman Facebook sebentar lagi akan sangat tidak ramah nih, karena udah mau mulai campaign capres kan, sebentar lagi. Biasanya Facebook sangat tidak ramah, isinya udah banyakan hoaxnya biasanya dan berantemnya. Tapi memang terhubung sama WhatsApp Facebook itu Mbak Ami, karena kan iya memang benar ya terhubung. Secara kepemilikan satu kan, benar ya, jadi pernah kan satu down 3-3-nya. Iya. Betul. Terus kita yang di Telegram kerjaannya berjaya gitu, aman gitu. Kayak gitu kan. Cuman ya emang iya punya 3. Jadi bahaya sih sebenarnya ketika dia down tuh tiga platform utama itu down gitu kan, pernah ya. Tapi untungnya waktu itu malam pernah, sih. WhatsApp pernah. Menjelang pagi untungnya. Pernah.
ini yang jualan gimana gitu, saya kepikiran gitu, ini tuh yang jualannya di IG, komunikasinya di WhatsApp tuh gimana gitu, ini teh mati gitu ya, kasihan gitu. Iya, Jadi jadi karena ada keterhubungan dengan WhatsApp itu, jadi kita kayak nggak bisa lepaskan. Tapi ya saya tetap sih kalau Facebook itu saya hapus ininya dari layar saya itu udah nggak ada gitu, di uninstall. Tapi kan dia selalu kayak muncul notif ya Mbak Mi kalau Facebook itu. kalau dibuka di mana tuh? Ada tahu-tahu ada notif gitu dari apa teman-teman kita ada yang mau follow gitu. Di email ya ngasih taunya atau di mana? Apa sih kalau di layar depan Oh HP itu iya, Mbak Mi? tapi kalau di uninstall most like nggak bisa sih, dia nggak punya akses ngasih tahu kita sih kalau udah di uninstall. Kecuali dia Harusnya masuknya ya. lewat jalur lain. Kalau lewat email Lewat misalkan. email kali ya. Oh Mm-mm. iya kali ya, lihat di email ya. Oh iya benar-benar. Sebenarnya belum cerita juga sih, di email tuh juga banyak banget triknya buat ngurang. Email kita kan isinya promo-promo kan, gitu kan. Itu banyak juga sih triknya. Tapi sebenarnya email ini triknya juga trik basic yang udah ada dari 2010 juga udah ada fiturnya. Tapi ternyata banyak dari kita yang nggak pakai gitu. Yang supaya email SMS kita juga orang kan sekarang banyak sampah ya Mbak Mi, SMS itu SMS Masya jadi nggak pernah Allah. dibuka, paling buat OTP doang, buat OTP. Iya Ya kan. tahu-tahu ada SMS itu misalnya dapat 100 juta gitu Mbak Mi, itu kan sering banget tuh. Kalau SMS aku udah off dari kapan sih Mbak, jadi udah basically udahlah nggak usah dibaca gitu. Jadi Iya nggak dibaca tapi tahu-tahu masuk gitu masuk Mbak Mi. ya, matiin notif sih, jadinya kita paling nggak matiin notif. Jadi kayak bener-bener benda yang eh, nggak dilihat lagi gitu, kecuali OTP ya. Jadi OTP misalkan kita pakai e-banking atau apa-apa ya kadang kan lewat Muncul. gitu. Tapi SMS banyakan itunya ya, banyakan aneh-anehnya ya. Nah sih udah nggak dibaca sih kalau itu udah sudah. Katanya kalau mau dikumpul kita udah punya berapa miliar gitu katanya Mbak Mi. Saking banyak SMS bodongnya. Iya, Mbak Ami, saya nanya dong. boleh sih. Silakan Mbak. Mbak Ami, kalau di waste itu yang di gadget itu the most itu apa sih Mbak? Foto kah, video kah, file kah, promote kah? Paling terbesar untuk menguras kuota atau membuat orang sangat tidak nyaman. Iya, jadi sebenarnya back to person nih ya gitu. Jadi kalau memang masalahnya di kuota kan berarti sampah itu akhirnya banyak terkait flyer. Misalnya sebenarnya menurut saya paling bikin sampah itu flyer ya. Karena itu kan nggak pengen kita simpen lama-lama, flyer acara gitu ya misalkan. Itu kalau masalah kita di kuota atau di memori. Kebetulan masalah saya di waktu atau di fokus gitu. Jadi ketika buka IG atau buka WhatsApp dan aku bukan ngerjain yang sesungguhnya, kalau aku tuh saya di situ, makanya aku habis-habisannya di situ. Tapi kalau di file management aku biarin aja gitu karena masih ada backup cloud misalkan. Ya, jadi kayaknya menurut saya sih itu balik ke orang ya, yang paling momok buat dia apa. Misalkan yang internetnya WiFi kan berarti kuota tidak masalah gitu. Yang HP-nya penyimpanannya besar berarti memori tidak masalah gitu. Tapi misalkan waktunya singkat gitu atau gampang ngelantur, paling gampang ya ini teh orangnya gampang ngelantur, kalau saya gitu paling gampang tuh ngelantur gitu, harusnya ngapain malah belok ke sana kemari gitu. Makanya aku meminimalisir. Jadi buat saya tuh sampah buat saya tuh adalah distraksi yang ada di WhatsApp, yang ada di IG, yang ada di email. Itu kalau saya sampah terbesar buat saya tuh itu. Makanya tuh yang sampai sekarang tuh masih ditarik ulur gitu, yang mana yang masih aku bisa keluar ya, yang mana yang masih bisa aku hapus-hapus ya gitu. Tapi kalau udah file management sih aku cenderung emang jarang foto sih gitu. Jadi emang kayak kurang eksis gitu. Mungkin Mbak Ekma, Bude tuh tahu Mbak record, Mbak foto gitu, sampai harus diingetin gitu karena orangnya nggak suka foto gitu, dan nggak suka ngefoto orang. Jadi permasalahan foto atau file aman, tapi ada orang kan yang tiap saat gitu semua mau difoto gitu kan ya, berarti mungkin buat dia masalahnya itu masalahnya file management foto gitu. Berarti sampah ini lebih ke kita sebagai receiver-nya gitu ya? Apa yang jadi momok, yang ganggu fokus, yang ngabisin waktu sebenarnya itu sih. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Baik, ada lagi Ibu-ibu? Kalau ada?
Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan ya. Dari Mbak Ami mungkin mau ada closing statement. Closing Ada di chat itu, statement. Mbak. Ada di chat itu Mbak Mei. Oh, ada yang di chat? Punten. Oh iya, kirain tadi masih chat mengingatkan absen. Jangan lupa ya Ibu-Ibu absen, karena insya Allah dia dihitung ya untuk absensi parenting. Baik, dari Mbak Yesi, izin bertanya Bu Ami terkait Facebook yang akan mengeluarkan metaverse tentang virtual, apakah itu jadi tantangan baru? Nah, saya nggak paham ini. Iya, jadi kan Facebook ubah nama jadi Meta ya. Facebooknya tetap Facebook, tapi kalau teman-teman buka WA sama buka IG pasti bawahnya udah by Meta, bukan by Facebook lagi gitu. Berasa pasti gitu ya. Oh Nah, ini iya, itu jadi pertanyaan saya tuh berapa kali kok Meta ya, apa ini? karena Facebook ubah nama jadi Meta gitu. Jadi sebenarnya aku juga masih belajar sih karena belum lihat bentuknya ya si Facebook itu berubahnya kayak apa. Tapi kalau combination, aku kayaknya googling dulu nih. Maksudnya jadi virtual reality. Jadi sebenarnya gini, aku nanya sih waktu itu ke suami ini teh, bukan kita tuh after this apa ya gitu. After this tuh kayak apa ya? Mungkin kalau kayak di film itu kayak Ready Player One. Terus mungkin ada yang pernah nonton nggak ya Ready Player One? Terus apa lagi ya film yang kayak gitu ya? Jadi mungkin ya suatu saat nanti entah berapa tahun lagi dunia virtual itu ada gitu. Jadi sebenarnya itu aku nggak tahu ya Facebook ini step one-nya dia jadi Meta tuh apa, tapi mungkin kedepannya virtual world itu ada. Jadi ketika sekarang kita benar-benar mentah gitu, nolak anak main game, nolak anak dengan dunia virtualnya, ada kemungkinan beberapa tahun lagi tuh itu yang eksis kehidupan yang seperti itu tuh bukan tidak mungkin lagi. Sekarang ini aja Facebook udah initiate gitu ya virtual reality yang kita punya avatar, kita punya orang, diri kita tuh eksis secara virtual gitu. Ternyata itu mungkin arah ke depan teknologi tuh mungkin seperti itu. Saya tuh nanya after sosial media apa ya gitu kan. Sekarang kita ada sosmed nih, apalagi sih after this itu virtual reality gitu. Dan mungkin Facebook tahu ke depan tuh akan kayak gitu sehingga dia sekarang udah mungkin dia pengen jadi leader ya di situ. Jadi dia beranjak dengan cepat jadi metaverse gitu. Walaupun sekali lagi aku belum bisa jawab banyak metaverse itu apa gitu ya karena belum lihat bentuknya. Tapi kalau virtual reality aku tahu gitu bahwa mungkin orang nanti interaksinya bukan lewat WhatsApp tapi interaksinya secara virtual. Mungkin kita pernah mungkin ibu-ibu nonton yang entah pakai hologram atau apa ya, secara itu tuh secara teknologi itu semua dimungkinkan gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja berapa tahun lagi akan kalau memang tren teknologi ke arah sana mungkin seperti itu gitu. Jadi buat kita akhirnya tidak berhadapan lagi dengan masalah. Jadi mungkin aku kadang-kadang mikir mungkin nanti masalah kita nggak boleh banyak-banyak gadget karena sakit mata tuh jadi udah nggak relate lagi karena semuanya di layar gitu. Mungkin ada masa seperti itu gitu. Karena arah teknologinya dan tren orang ngembangin teknologi, sebenarnya ini kan intinya gimana orang ngembangin teknologi ya. Sekarang orang berlomba-lomba soalnya bikin teknologi virtual reality. Jadi kalau menurut saya semakin berlomba maka semakin canggihlah sebuah teknologi itu bisa. Jadi kalau sekarang Facebook udah bikin ini, mungkin nanti yang nggak kita lihat di belakang layar nyoba-nyoba bikin dan mereka bikin competition, karena namanya competition itu muncul inovasi akhirnya sampai ke bisa begitu cepat, nggak nyangka kita dalam 2-3 tahun tiba-tiba udah masuk ke virtual reality. Itu mungkin loh gitu, karena memang secara fakta teknologi udah ke arah sana gitu. Habis AI, habis big data itu ada karena sosial media, tapi sekarang orang udah mulai ngerambahnya ke IoT. Udah ya, IoT maksudnya kayak smart home gitu ya, lampunya bisa dari HP, AC-nya bisa dari HP, itu udah sekarang virtual reality. Cuman kita lihat gitu apakah manusia memang butuh. Kalau manusia butuh ya akhirnya akan eventually kita ke masa tersebut. Tapi kalau ternyata secara bukan intuisi secara fitrah manusia nggak ke arah sana, ya mungkin ya nggak akan ada juga virtual reality. Tapi sosmed itu ada kan karena ada fitrah orang berteman, ada fitrah orang sharing gitu, makanya sosmed itu survive gitu. Cuman kalau virtual reality ini yang aku belum tahu apakah manusia benar lebih suka, mungkin loh karena
sosial media gini, orang itu di IG itu kan jadi banyak yang berharap seperti orang lain. Sedangkan kalau di dunia virtual reality, kita bisa jadi orang lain, bisa ngedandanin diri kita seingin-inginnya kita gitu. Jadi, nah kita tinggal ngitung di dunia ini berapa persen orang yang tidak suka akan dirinya dan lebih suka akan sosok dia yang dia dandanin. Nah kalau itu lebih banyak, maka mungkin nanti kita hidup di dunia itu. Tapi kalau ternyata banyak orang yang lebih suka orisinil gitu ya. Nah itu mungkin ya mungkin masih sosmed lah sampai 5-10 tahun ke depan. Mungkin seperti itu Mbak Mei. Baik, jazakillah Mbak Ami. Baik Ibu-ibu, di chat sudah nggak ada ya. Atau mau masih ada yang raise hand biar tuntas tas-tas. Masya Allah ya, bermanfaat sekali ya materi siang ini ya, terutama ini bener aja sih sambil apa tadi dapat materi sambil ngapus-ngapus, sambil nyeting-nyeting yang sempat kelupaan, nggak ke setting seperti itu. Baik Mbak Ami, boleh closing apa yang mau disampaikan mungkin terakhir buat manajemen gadget. Banyak sih Mbak yang mau disampaikan. Mungkin closingnya ya tadi aja sih quote yang sempat saya sampaikan bahwa teknologi is meant to help us gitu ya, not the other way around. Mungkin itu yang perlu kita banget pegang, bahwa teknologi itu benar-benar dibuat pembuatnya untuk membantu manusia, jangan sampai kebalik, paling gitu aja. Karena sekarang kebalik gitu. Baik. Saya suka ini aja sih kalau apa ibu-ibu gitu ya, ibu saya misalnya kesusahan. Ini gimana ya, tapi kepingin punya gitu, kepingin tahu. Jadi kadang kasihan sendiri ya kayak begitu. Masya Allah, baik ya. Jazakillah khairan Mbak Ami atas ilmunya dan insya Allah sangat-sangat bermanfaat ya buat kita semua di sini dan insya Allah untuk ibu-ibu semua yang menyimak kajian As-Salam kita hari ini. Sebelum ditutup ada sertifikat yang akan di-share untuk Mbak Ami sebagai tanda terima kasih dari kajian As-Salam buat Mbak Ami atau Amalia Rahma yang sudah menyampaikan kajian materi hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersua lagi ya Mbak Ami dengan materi-materi yang insya Allah sangat dinanti-nantikan ya atau bermanfaatan buat kita semua. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita tutup juga, kita mau foto dulu. Kita foto dulu yang akan dipandu sama Mbak Ekma. Silakan Mbak Ekma. Ibu-ibu minta tolong untuk dinyalakan kameranya ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Mbak Yanti ada yang mau disampaikan mungkin pengumuman atau apa? Nggak ada, cukup Mbak. Jazakillah khair Mbak Ami. Baik, Langsung alhamdulillahirabbil pegang HP alamin. dan hapus-hapusin ini nih. Segala yang nggak perlu langsung dihapus-hapusin habis ini. Benar. Setuju saya juga. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Insya Allah semoga apa yang kita sudah lalui bersama di 2 jam, hampir 2 jam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan kasiran kepada Mbak Ami sekali lagi dan jazakumullah khairan kasiran kepada ibu-ibu kajian As-Salam yang sudah setia untuk standby di kajian As-Salam kita hari ini. Baik, kita tutup pertemuan kajian As-Salam kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Maaf lahir dan batin dari saya MC dan dari seluruh panitia yang hari ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mami.